Episode 113 Aku bisa melihat segalanya. Kurasa tidak. Kita bicarakan saja. Kau tidak akan rugi apa-apa. Hattori Mei tampak penuh harap. Xia Feng masih ragu-ragu, jadi Huang He berteriak, ada apa, Nyonya? Tuan Xia sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Hargai dirimu sendiri. Hattori Masao berkata dengan dingin Tuan Huang He. Apakah begini cara tentara Tiongkok memperlakukan wanita? Huang He menatapnya dengan dingin. Itu tergantung wanita seperti apa dia. Kok bisa ngomong gitu? Harusnya minta maaf. Seorang perwira pasukan bela diri darat yang mengerti bahasa Mandarin angkat bicara, kata-katanya sama sekali tidak sopan. Tentara Cina segera menyerbu ke depan. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Xia Feng tiba-tiba merasa sakit kepala. Jika terjadi perkelahian di sini, pasti akan terjadi kekacauan besar, dan kekacauan itu pasti disebabkan olehnya. Ia segera berkata, ada apa? Semuanya, tenanglah. Ia lalu berkata, Kapten Huang, aku perlu bicara dengannya sebentar. Huang He mengangguk, baiklah, kami akan menunggumu. Sekelompok besar prajurit pasukan khusus, bersenjatakan peluru tajam, berdiri serempak di sana, menunggu Xia Feng sendirian. Hanya Xia Feng yang mendapat kehormatan ini. Hattori Mei berjalan sepanjang peron. Xia Feng mengikutinya, diam-diam membuka mata kirinya untuk memeriksa tubuhnya. Hasilnya segera terungkap ia tidak memiliki senjata tersembunyi. Satu-satunya benda yang tidak biasa adalah spons penyerap berbentuk kupu-kupu. Saat melihatnya, ia merasa matanya seperti ditusuk jarum. Ketika mereka berjalan sekitar 20 meter, Hattori Mei masih bergerak maju, tetapi Xia Feng berhenti. Oke, ayo kita lakukan di sini. Ini sudah cukup. Apa yang ingin kau katakan? Katakan di sini. Hattori Mei akhirnya berhenti dan menatap Xia Feng. Aku melihat sebuah tank yang dilapisi kanvas militer di salah satu gerbong keretamu. Tank jenis apa itu? Mana aku tahu? Tipe 99, kan? Tanya Xia Feng. Jangan bohong. Meskipun dilapisi kanvas, volumenya jelas jauh lebih besar daripada tipe 99. Bahkan jauh lebih besar daripada tank tipe 10 kita. Itu sama sekali bukan tank tipe 99, kan? Tanya Hattori Mei ragu-ragu. Xia Feng mengangkat bahu. Aku juga tidak tahu. Aku akan kembali dan bertanya. Jangan pura-pura, itu tank Thunder Horse Group MU, kan? Aku punya informasi. Kamu sudah mengerjakan tank, dan sudah waktunya. Wanita di hadapannya bukanlah wanita biasa. Xia Feng tidak terkejut karena Mei menduga tank di kereta itu adalah tank yang dikembangkan oleh Thunder Horse Group. Ia tidak menyangka bisa menipu Mei Hattori hanya dengan beberapa patah kata. Ia hanya mengatakan itu untuk memberinya jawaban yang asal-asalan. Karena kamu sudah menebaknya, mengapa kamu bertanya padaku? Bisakah Anda ceritakan tentang tangki Anda? Xia Feng tertawa. Haha, sepertinya kita bukan teman. Kita malah musuh. Aku tidak menyangka kau begitu santai dan menanyakan hal rahasia seperti itu secara langsung. Aku penasaran, apa yang membuatmu begitu percaya diri? Kamu berutang padaku. Aku berutang padamu? Di Prancis, kau tidur denganku dan mencuri teknologi kecerdasan buatan keluarga kita. Dan aku, apa yang kudapat? Apa kau tidak berutang padaku? Dan di India, kau membunuh saudaraku. Aku tidak membalas dendam padamu, kan? Apa kau tidak berutang padaku? Xia Feng berkata dengan tenang, seharusnya kau bersyukur aku tidak membunuhmu di India. Jika hal seperti itu terjadi lagi, aku berjanji padamu, aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos lagi. Secercah ketakutan melintas di mata Hattori Mei, tetapi ia segera kembali normal. Tidak masalah jika kau tidak memberitahuku. Kita tetap akan berpartisipasi dalam biathlon tank. Sebaiknya kau membawa peralatan perbaikan, karena tank tamu kali ini bukan melawan tank Rusia atau India. Kau akan menghadapi tank-tank tercanggih di Jepang Raya kita. Tank tercanggih Jepang? Hehehe. Xia Feng tertawa terbahak-bahak. Tank adalah rajanya tentara. Membuatnya tidak semudah membuat senjata. Kita lihat saja nanti. Aku akan membiarkanmu merasakan kegagalan. Hattori Mei penuh percaya diri. Xia Feng bertanya, kau memanggilku ke sini hanya untuk membicarakan ini? Hattori Mei tiba-tiba datang dan merendahkan suaranya. Seseorang ingin bertemu denganmu. Xia Feng sedikit terkejut. Siapa? Tunggu, aku akan mengaturnya. Hattori Mei berbalik dan pergi. Senyum sinis tersungging di bibir Xia Feng. Ia tak bisa menebak siapa yang sedang dibicarakan wanita itu, tapi ia yakin ia sama sekali tak tertarik. Kamu ingin melihatku? Lihat adikmu. Barak lapangan tembak ala Bino. Kawan Xia Feng. Wanita Jepang itu perempuan murahan, bukan wanita baik. Di kamar Xia Feng, Huang He berkata dengan penuh arti. Xia Feng tersenyum dan berkata, Komandan Huang, aku tahu dia bukan wanita baik. Terima kasih sudah mengingatkanku. Ekspresi Huang He serius. Kamu masih muda, dan terkadang kamu bisa impulsif.
Aku memberimu peringatan. Kamu harus mengendalikan diri dan jangan membuat kesalahan. Xia Feng mengangguk. Ya, aku pasti akan mengendalikan diri. Fan Fan adalah kawan yang baik. Jangan lakukan apapun yang mengecewakannya. Jangan mengecewakan negara. Kau harus benar-benar mengendalikan pikiranmu, kata Huang He. Xia Feng, baiklah, istirahatlah. Kalau aku terlalu banyak bicara, kau akan mengira aku cerewet, tapi aku orang yang berpengalaman dan aku lebih tahu darimu, kata Huang He. Xia Feng tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Ketua Huang. Apa menurutmu aku tipe pria yang mudah tertipu oleh wanita? Huang He mengangguk dengan serius. Ya, Kamrat Fan Fan menyuruhku mengawasimu. Xia Feng tertegun di tempat dan tidak bergerak sampai Huang He meninggalkan kamarnya. Fan Fan, perempuan boros ini, bagaimana mungkin dia menyuruh pejabat tinggi seperti Huang He melakukan hal seperti itu? Dia benar-benar pantas dihajar. Xia Feng pindah ke balkon. Ia membutuhkan angin dingin Rusia untuk menenangkan suasana hatinya yang kacau. Malam tiba lebih awal di Rusia. Belum lama setelah makan malam, langit sudah gelap. Angin dingin bersiul, membawa butiran salju tebal. Segala yang terlihat hanyalah selimut putih. Bendera Jepang dikibarkan di barak seberang pada suatu titik, dan warna merah darahnya sangat menarik perhatian dengan latar belakang es dan salju. Tatapan Xia Feng menjelajah hampir 30 meter, mengamati jendela-jendela barak di seberang jalan, mencari Mei dan Masao. Namun, ia tidak dapat melihat Mei dan Masao di jendela manapun hingga ia mengalihkan pandangannya ke ruang kosong tempat tank-tank diparkir. Ruang terbuka dibagi menjadi beberapa area, dengan setiap negara peserta memiliki tempat untuk tank mereka. Tank tipe 99 Tiongkok diparkir di salah satu area. Namun, tidak seperti tank negara lain yang diparkir dalam satu baris, tank Tiongkok diparkir dalam bentuk lingkaran. 12 tank tipe 99 membentuk lingkaran, dengan satu tank lagi di tengahnya. Namun, tank ini dilapisi kanvas militer tebal yang menyembunyikannya sepenuhnya, sehingga penampilannya sama sekali tidak terlihat. Metode parkir ini, bagaikan bulan yang dikelilingi bintang, membuatnya tampak sangat anggun dan unik, bagaikan seorang raja yang memimpin sekelompok tank tipe 99. Di ruang terbuka itulah Xia Feng melihat Hattori Mei, Hattori Masao, dan beberapa tentara India. Sebuah tank misterius muncul di kamp tank Tiongkok. India dan Jepang, yang terus-menerus berseteru dengan Tiongkok, tentu saja paling khawatir. Pandangan Xia Feng menyingkirkan kepingan salju yang berjatuhan dan tertuju pada Hattori Mei, Hattori Masao dan tentara India. Orang-orang itu berbicara dalam bahasa Inggris. Cina suka sekali memainkan permainan misterius seperti ini, bukan? Kata seorang perwira India sambil tersenyum sinis. Tapi apa hasilnya? Cemooh perwira India lainnya. Mereka masih satu peringkat lebih rendah dari kita di peringkat internasional. Kalau perang benar-benar pecah, tank kita bisa mencapai Kyoto dalam waktu kurang dari seminggu. Apa tank di tengah-tengah tank tipe 99 ini? Apakah itu versi modifikasi dari tipe 99? Tanya perwira India lainnya. Lalu kenapa? Tank tipe 99 memang punya daya tembak yang kuat, tapi tank membutuhkan kekuatan yang komprehensif, bukan hanya daya tembak. Mobilitas, dukungan perawatan masa perang, kinerja elektronik, dan sebagainya, semua ini juga sangat penting, dan inilah kekurangan tipe 99. Oleh karena itu, meskipun versi yang disempurnakan, kekuatannya tidak akan sekuat itu, kata seorang perwira India. Nona Bailey R., bagaimana menurutmu? Tanya perwira India yang berbicara pertama kali kepada Hattori Mei. Hattori Mei berkata itu tertutup, dan spekulasi apapun tidak ada artinya. Jika saya bisa melihatnya, saya mungkin bisa membuat penilaian yang sangat profesional. Gampang. Seorang tentara India menghampiri tentara Tiongkok yang menjaga tank dan berkata dengan lantang, "Hei, prajurit, bolehkah kami melihat tank barumu?" Prajurit yang menjaga tank itu memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Posturnya setegar pohon pinus, dan dia memegang senapan serbu galerat-rat di tangannya. "Hei, kau tidak dengar aku?" Perwira India yang mengajukan permintaan itu sebenarnya berpangkat sangat tinggi. Ia belum pernah diperlakukan sedingin itu sebelumnya. Melihat tentara Tiongkok mengabaikannya, ia merasa sedikit malu dan berbicara dengan nada yang agak agresif. Tentara Cina itu meliriknya dan berkata dalam bahasa Cina, "Pergi." Apa yang sebenarnya ingin dia katakan adalah nyahlah. Apa katanya? Tanya perwira India itu sambil berbalik. Hattori Mei tersenyum dan berkata, "Dia menyuruhmu pergi." Sialan. Tentara India itu mengulurkan tangan untuk menarik kerah tentara Cina itu. Tentara Cina itu tiba-tiba menurunkan senapan serbu gale di tangannya dan mengarahkan moncongnya ke arah perwira India. Perwira India itu mundur dengan tergesa-gesa. Ia hendak mencabut senjatanya, tetapi tidak berhasil. "Lupakan saja, ayo pergi. Kalau mereka suka main misteri, biarkan saja. Besok kita akan kalahkan mereka dalam kompetisi dan beri mereka tamparan di wajah," kata perwira India lainnya. Beberapa perwira India pergi. Hattori Masao dan Hattori Mei masih ada di sana. Xia Feng ada di sini.
Tank ini pasti ada hubungannya dengan kelompok kuda petir. Hattori Masao baru berbicara saat itu. Kita harus mencari cara untuk mendapatkan informasi tentang tank ini. Sangat sulit, kata Mei Hattori. Mereka telah mengirim tentara untuk menjaga tempat ini dalam cuaca dingin seperti ini, yang menunjukkan bahwa mereka sangat serius menjaga kerahasiaan tank ini. Namun, begitu kami memasuki kompetisi, tidak akan sulit bagi kami untuk mendapatkan parameter kinerjanya. Ayo pergi. Hattori Masao juga menyerah. Hattori Mei mengeluarkan ponselnya dan menelepon sambil berjalan. Xia Feng ada di lapangan tembak Alabino. Kapan kamu ke sana? Oke, aku akan mengawasinya. Jangan khawatir. Hanya dengan satu kalimat, Hattori Mei menutup telepon. Mei, kau seharusnya tahu betul bahwa Xia Feng bukan hanya musuh keluarga Hattori kita, tetapi keberadaannya dan pabrik militer Thunder Horse telah mengancam kepentingan strategis Jepang. Pabrik militer Thunder Horse terus meningkatkan kekuatan militer Tiongkok, dan kita sangat khawatir tentang hal ini. Militer Tiongkok sudah sangat kuat. Setelah mendapatkan senjata dan peralatan berteknologi tinggi dari grup Thunder Horse, militer Tiongkok kemungkinan besar akan menjadi militer terkuat di Asia. Pada saat itu, pola Asia akan berubah. Itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak ingin kita dan Amerika Serikat lihat. Ekspresi Hattori Masao sangat serius. Hattori Mei berkata dibandingkan dengan senjata tempur darat, saya pikir kita seharusnya lebih khawatir tentang senjata tempur udara. Grup Thunder Horse hanyalah pabrik militer yang meneliti dan memproduksi senjata tempur darat. Bagaimana mungkin mereka bisa memproduksi senjata tempur udara? Kau terlalu mengagumi Xia Feng. Dia sama sekali tidak punya kemampuan untuk meneliti senjata tempur udara. Hattori Mei berkata, Ayah, Lockheed Martin memiliki sistem intelijennya sendiri. CIA bahkan memiliki departemen rahasia khusus yang menyediakan intelijen senjata global. Lockheed Martin baru-baru ini mendapatkan banyak informasi intelijen tentang Thunder Horse Group. Di antaranya adalah proyek material baru Thunder Horse dan proyek teknologi kecerdasan buatan. Jika kedua proyek ini berhasil, Thunder Horse akan segera dapat memproduksi senjata tempur udara. Hattori Masao langsung mengerutkan kening. Ayah, jangan lupa bahwa grup kuda petir saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Xia Feng telah mendapatkan intervensi dari kekuatan nasional Tiongkok. Dengan kekuatan nasional Tiongkok yang komprehensif saat ini, perkembangan grup kuda petir akan tak terukur. Sekarang, Amerika Serikat telah menganggapnya sebagai musuh nasional yang harus disingkirkan. Di Pentagon dan CIA, tingkat penilaian bahayanya bahkan telah melampaui benar dan sebelumnya, kata Hattori Mei. Kalau begitu, dia tidak boleh hidup. Dia membunuh saudaramu dan dia juga musuh nomor satu Jepang dan Amerika Serikat. Dia tidak boleh hidup sama sekali. Tatapan Hattori Masao dingin. Hattori Mei berkata, Ayah, kita tidak perlu melakukan apapun tentang ini. Orang lain yang akan melakukannya. Kita hanya perlu menangani Xia Feng dan bekerja sama dengan tindakan orang itu. Maksudmu pembunuh bayaran? Kau seharusnya tahu kalau Xia Feng ada di sini bersama Korps Tank Utara. Dia punya pasukan di sekelilingnya. Bisakah seorang pembunuh bayaran berhasil? Aku tidak tahu rencananya. Nanti ku beritahu kalau ada informasi baru, kata Mei Hattori. Ayah dan anak perempuan itu berbincang sambil berjalan, dan sebelum mereka menyadarinya, mereka sudah mendekati barak. Xia Feng tidak meninggalkan balkon. Ia berada di lantai 3, menatap ayah dan anak perempuan keluarga Fu yang berjalan di atas salju. Ia merenung dalam hati, mau membunuhku? Aku tidak terkejut, tapi aku dikepung pasukan, dan mereka juga mau melakukannya? Gila. Pembunuh? Jangan macam-macam denganku. Aku hanya punya 2 tahun lagi untuk hidup. Kalau aku sampai gila, kau takkan sanggup. Hattori Mei memperhatikan Xia Feng berdiri di balkon dari sudut matanya. Lalu dia menyentuh ayahnya, memberi isyarat agar dia tidak berbicara lagi. Hattori Masao menatap balkon tempat Xia Feng berada, tanpa berkata sepatah kata pun, matanya sangat dingin. Hattori Mei tersenyum menawan. Tuan Xia, apakah Anda menikmati salju? Anda terlihat sangat bahagia. Bagaimana kalau Anda turun dan saya akan berjalan-jalan dengan Anda? Pasti menyenangkan berjalan di salju. Xia Feng tersenyum dan berkata, lupakan saja, kita tidak akan membuat janji. Hattori Mei menampakkan ekspresi kecewa. Sayang sekali, apa kau tidak merindukanku sama sekali? Xia Feng berkata, aku punya pesan untuk kalian berdua, bertahan hidup adalah hal terpenting. Jangan bermain api, atau kalian akan terbakar. Hattori Yueren adalah contohnya. Jangan biarkan dirimu menjadi korban berikutnya. Wajah Hattori Mei juga berubah muram, dan punggungnya terasa dingin. Hattori Masao mengangkat tangan kanannya, menunjuk Xia Feng, lalu dengan lembut membelai lehernya. Xia Feng merentangkan tangannya. Dia sama sekali tidak terkejut dengan hasil ini. Salju berhenti saat fajar. Setelah menghabiskan sarapan yang disediakan oleh para pejabat Rusia, Xia Feng mengikuti Huang He dan yang lainnya ke area terbuka tempat tank-tank diparkir. Area tersebut sudah ramai dengan aktivitas. Awak tank dari India,
Jepang, dan negara-negara peserta lainnya sudah bersiap untuk kompetisi. Hanya pihak Tiongkok yang tampak tenang, tanpa ada yang melakukan persiapan serius. Selusin tank tipe 99 masih berbaris melingkar, mengelilingi tank besar di tengahnya. Kawan Xia Feng, apakah kamu percaya diri? Tanya Huang He dengan cemas. Xia Feng tersenyum dan berkata, Kapten Huang, jangan khawatir. Bahkan jika tank dari Eropa dan Amerika Serikat datang, apalagi Asia dan Eropa Timur, mereka akan tunduk. Hahaha. Huang He tiba-tiba tersenyum dan menepuk bahu Xia Feng. Aku lega mendengarmu berkata begitu. Tapi, tank tempur utama ZTZ-100 itu baru. Kru tangku bahkan belum pernah menyentuhnya, jadi kau harus mengendarainya sendiri. Aku akan memberimu 2 asisten, yang terbaik. Xia Feng berkata, tidak, aku sudah cukup. Ah, tanya Huang He terkejut, 1 orang? Bagaimana mungkin? Xia Feng tersenyum dan berkata, Komandan Huang, ini tank yang sangat cerdas. 90%-nya terkomputerisasi. Saya bisa menangani 10% sisanya tanpa masalah. Tidakkah kamu perlu mengisi ulang? Alat ini memiliki perangkat pengisian otomatis dan dapat memilih jenis amunisi tertentu sesuai instruksi saya. Termasuk senapan mesin di turret, semuanya juga dikontrol secara otomatis, kata Xia Feng. Aku tak sabar melihatnya berpacu di medan perang dan menunjukkan kehebatannya. Kata Huang He bersemangat, karena kau bilang 1 orang bisa melakukannya, ayo kita pergi sendiri. Huang He memberi perintah, dan sekelompok prajurit tank naik ke tank tipe 99, lalu mengendarai tank tipe 99 secara melingkar menuju tempat kompetisi. Apakah orang Tiongkok akan meneruskan mistisisme sampai akhir? Tanya seorang tentara Jepang. Suaranya begitu keras sehingga mungkin ia bermaksud agar tentara Tiongkok mendengarnya. Saya kira sampai akhir kompetisi ini, tank tersebut akan ditutup dengan terpal dan dikirim kembali ke Tiongkok. Haha, aku curiga itu model tank. Kalaupun benar, ya sudahlah. Tank-tank Tiongkok tidak seperti itu. Mereka tampak garang, tapi sangat terbelakang. Mesinnya pun tidak layak. Ya, jika itu pertarungan sungguhan di medan perang, saya yakin 1 Type 10 bisa mengalahkan 3 Type 99. Sekelompok tentara Jepang sedang mengobrol dan tertawa, berbicara dalam bahasa Jepang, dan tampak agak tidak terkendali. Xia Feng mendengar semuanya dengan jelas, tetapi ia tidak mau repot-repot berdebat dengan mereka. Ia mencari Hattori Mei dan Hattori Masao di antara para tentara Jepang, dan segera menemukan ayah dan anak perempuan itu. Hattori Masao dan Hattori Mei tampaknya mendengar percakapan para tentara Jepang, tetapi mereka tidak ikut campur. Ayah dan anak perempuan itu memusatkan perhatian mereka pada Xia Feng dan tank tempur utama ZTZ-100 yang dilapisi kanvas, menunggu untuk melihat wujud aslinya. Huang He meminta beberapa pengawal pasukan khusus untuk melepaskan tali yang mengikat kanvas dan melepaskannya. Saat kanvasnya dilepas, semua mata tertuju pada tank tempur utama ZTZ-100. Dengan panjang 12 meter dan lebar hampir 4 meter, MBT ZTZ-100, yang ditempatkan di lokasi yang sama, membuat tank tipe 10 Jepang dan Arjun India tampak seperti anak-anak Afrika yang kekurangan gizi. Ditambah dengan desain fiksi ilmiah ZTZ-100, dampak visualnya bagaikan melihat senjata alien jatuh dari langit. Wow! Tentara Jepang yang baru saja mengejek tank tempur utama ZTZ-100 sebagai model tank tak kuasa menahan diri untuk tidak berseru. Besar sekali. Kelihatannya jauh lebih besar daripada tank tempur utama M1A3 Amerika. Ini pasti tank terbesar di dunia, kan? Apa gunanya jadi besar? Itu cuma cangkang. Aku yakin di dalamnya ada cukup ruang untuk kita barbeque. Saya harap mesinnya mampu menangani kasus sebesar itu. Kalau tidak, akan memalukan. Tangki sebesar ini, dan mesinnya adalah titik lemahnya. Kira-kira bisa lari 30 km enggak, ya? Hahaha, di tengah tawa, Mei Hattori mengeluarkan ponselnya dan mengambil gambar tank tempur utama ZTZ-100. Xia Feng tidak menghentikannya. Ia membawa tank tempur utama ZTZ-100 ke sini, berniat memberitahu seluruh dunia. Ia hanya melirik Hattori Mei, lalu naik ke tank tempur utama ZTZ-100 dan masuk ke dalamnya. Bisakah ruang interior tank tempur utama ZTZ-100 menampung beberapa orang yang mengadakan barbeque bersama? Sebaliknya, interiornya dipenuhi instrumen elektronik dan perangkat otomatis, yang hampir tidak cukup untuk 3 operator. Namun, jika Xia Feng beroperasi sendirian, ruangnya cukup luas. Setelah Xia Feng memasuki tank tempur utama ZTZ-100, tank itu meraung dan mulai bergerak. Perlahan-lahan ia melaju menuju tempat kompetisi. Tampak seperti kekurangan tenaga. Benar. Tank seperti ini seperti kuda poni yang menarik kereta. Ia tidak bisa bergerak sama sekali di medan perang dan hanya menjadi sasaran empuk. Hanya Cina yang bisa membuat sesuatu seaneh ini, kan? Media mereka pasti akan membesar-besarkan ini. Tunggu saja. Media mereka akan membesar-besarkan tank baru ini sampai ke langit. Tentara India pun menatapnya dengan dingin dan mengejeknya. Pada saat itu, seorang pria kulit putih bertubuh pendek berjalan masuk ke dalam kelompok tentara Jepang.
Ia mengenakan seragam tentara Jepang, tetapi jelas ia seorang pria kulit putih. Pria kulit putih pendek itu berjalan mendekati Hattori Mei, tidak berkata apa-apa, dan hanya melirik Hattori Mei. Hattori Mei tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk. Hattori Masao melambaikan tangannya, lalu kedua tentara Jepang itu mengangguk bersamaan, lalu berjalan menuju dua tank tipe 10. Pria kulit putih bertubuh pendek itu juga berjalan menuju tank tipe 10 yang telah ditingkatkan. Tak lama kemudian, tank-tank Jepang juga mulai bergerak menuju tempat kompetisi. Kemudian, datanglah tank-tank dari India dan negara-negara lain. Pemandangan itu bagaikan hujan baja, pemandangan yang memacu adrenalin seseorang. Mei Hattori mengirimkan foto tank tempur utama ZTZ-100 yang diambilnya. Apakah ini untuk Nona Fosun? Tanya Masao Hattori. Hattori Mei mengangguk pelan. Ya, tindakan Thunder Horse Group telah menyentuh hati manajemen puncak Lockheed Martin, dan tentu saja mereka yang berada di Gedung Putih dan Pentagon. Sekarang setelah kau tahu ini, kau akan mengerti betapa besar keinginan mereka untuk membunuh Xia Feng. Senyum sinis muncul di sudut mulut Hattori Masao, dia akan mati. Ayo, ayah, kita lihat juga, kata Hattori Mei sambil tersenyum, aku ingin sekali melihat performa tank-tank Thunder Horse Group. Mencolok tapi tidak praktis, kata Hattori Masao dengan nada meremehkan. Tank sebesar itu, yang berjalan sangat lambat, tak lebih dari sekadar target yang gemuk dan canggung di medan perang. Lapangan kompetisi dipenuhi dengan tank. Sebuah pesawat angkut angkatan udara Rusia yang besar melesat rendah, menyemprotkan air ke tank-tank di darat. Inilah pemandangan di biathlon tank Rusia. Kemudian tim wasit yang dipimpin Rusia memasuki tempat pertandingan dan pertandingan memasuki tahap hitung mundur. Huang He juga diundang ke panggung tontonan untuk menonton, bersama Hattori Masao dan Hattori Mei, serta pejabat dari negara peserta lainnya. Kompetisi belum dimulai, tetapi diskusi tentang tank tempur utama ZTZ-100 memanas dengan cepat. Seorang pejabat Rusia menunjuk ke sebuah tank tempur utama ZTZ-100 yang terparkir di titik awal dan bertanya, tank jenis apa itu? Kapan Rusia menyediakan teknologi tank ini ke Tiongkok? Saya tidak tahu. Mungkin itu teknologi yang dijual oleh Ukraina. Tank sebesar itu memang gaya Rusia kami, tapi saya tidak yakin apakah bisa mencapai jarak 60 km. Penerjemah menerjemahkan komentar para pejabat Rusia itu kepada Huang He, yang mengerutkan kening. Orang-orang ini benar-benar menilai kita berdasarkan kekuatan kita sendiri. Katakan kepada mereka bahwa ini adalah tank tempur utama yang dikembangkan secara independen oleh Thunder Horse Group Tiongkok kita. Ini adalah tank tercanggih di dunia. Apakah kamu benar-benar ingin mengatakan itu? Sang penerjemah ragu-ragu. Bicaralah. Ini perintah. Huang He sangat kesal. Bagaimana mungkin martabat seorang prajurit dihina oleh orang lain? Penerjemah menyampaikan kata-kata Huang He kepada pejabat Rusia dalam bahasa Rusia. Beberapa pejabat Rusia bertepuk tangan tanda setuju. Namun, ekspresi mereka menunjukkan sedikit rasa jijik dan arogansi. Pertahanan Tiongkok telah lama bergantung pada senjata dan teknologi Rusia, dan para pejabat Rusia ini telah lama mengembangkan kecenderungan untuk meremehkan teknologi militer Tiongkok. Menurut mereka, apapun senjata yang diproduksi Tiongkok, mereka tidak dapat hidup tanpa teknologi Rusia. Orang-orang dari negara lain juga berbisik-bisik, tetapi mereka berbicara sangat pelan, seolah-olah mereka tidak ingin memprovokasi Sungai Kuning yang sedang marah. Beberapa menit kemudian seorang pejabat Rusia mengumumkan dimulainya kompetisi. Saat suar sinyal diluncurkan ke udara dan meledak, tank-tank dari beberapa negara bergegas keluar dari titik awal dan berlari cepat menuju medan terjal tempat berlangsungnya kompetisi. Saya bertaruh bahwa tank Cina yang baru itu akan tertinggal 10 km, kata seorang pejabat India. Kata-katanya langsung mengundang tawa. Ia berbicara dalam bahasa Hindi, sehingga hanya segelintir orang India yang hadir yang bisa memahaminya. Namun, tepat ketika tawa mereka mulai pecah, tank tempur utama ZTZ-100, yang tadinya lambat untuk memulai, tiba-tiba meraung dan melesat maju. Lambungnya yang besar menyapu salju, membuatnya melesat maju bagai pusaran putih. Dalam sekejap mata, tank Arjun milik India, tank tipe 10 milik Jepang, dan bahkan tank T-90 milik Rusia tertinggal. Di tribun observasi, Hattori Masao yang tadinya duduk, tiba-tiba berdiri. Matanya terbelalak menatap tank tempur utama ZTZ-100 yang dikendarai Xia Feng. Apakah Xia Feng menyetir sendirian? Aku tidak melihat ada asisten yang masuk ke dalam tank, kan? Hattori Mei juga berdiri, terkesima. Karena familiar dengan teknologi kecerdasan buatan, ia tahu apa artinya itu. Karena itu berarti tank tempur utama ZTZ-100 memiliki teknologi otomatisasi yang luar biasa. Lebih banyak orang berdiri. Tapi ini baru permulaan. Tank tempur utama ZTZ-100 melesat maju, membelah salju. Jejaknya meratakan medan kasar bagaikan tanah datar. Ia menuruni lereng 45 derajat yang harus didaki tank lain dengan hati-hati, bahkan nyaris tanpa melepaskan pedal gas. Yang lebih mengerikan lagi, meskipun berbobot 65 ton, ia mampu melompat dari puncak lereng seperti mobil. Dengan tenaga 2.500 tenaga kuda,
Tank tempur utama ZTZ-100 hanyalah mobil sport Lamborghini di World of Tanks. Tank tempur utama ZTZ-100 memimpin, bahkan di medan yang rumit dan dirancang dengan sengaja. Dengan desain fiksi ilmiahnya, ukurannya yang besar, dan kekuatannya yang luar biasa, tank ini benar-benar menjadi yang terdepan di dunia tank. Tank tempur utama ZTZ-100 semakin menjauh. Dalam kompetisi sebelumnya, tank tempur utama T-90 Rusia memenangkan juara pertama dengan waktu 75 menit dan 13 detik, sementara Tiongkok meraih juara ketiga dengan waktu 90 menit dan 30 detik. Saat itu, tank tipe 10 Jepang bahkan tidak ikut berkompetisi. Seandainya tank tipe 10 Jepang ikut berkompetisi, Tiongkok tidak akan bisa meraih juara. Sebelum kompetisi ini, beberapa orang memprediksi bahwa juara pertama dan kedua akan ditentukan antara Jepang dan Rusia, dengan India sebagai taruhan pasti untuk juara ketiga dan Tiongkok tersingkir. Namun kini, tampaknya, hanya dalam beberapa menit, tank tempur utama ZTZ-100 telah meninggalkan tim unggulan juara pertama, kedua, dan ketiga sejauh 1 km di belakang. Ini adalah tamparan di wajah, kekalahan telak. Tank tempur utama ZTZ-100 berada jauh di depan, membuat persaingan tidak dapat dimainkan oleh negara peserta lainnya. Yang penuh kebencian adalah Jenderal Korps Tank Tiongkok masih saja menyebarkan kebencian. Hahaha. Huang He tertawa terbahak-bahak, satu tangan di pinggang, tangan lainnya menunjuk tank tempur utama ZTZ-100 yang melaju kencang, lalu berkata dengan nada yang hampir sinis, lihat. Lihat. Ini tank Tiongkok kita. Tapi ingat, ini tank tempur utama generasi baru yang dikembangkan sendiri oleh Thunder Horse Group Tiongkok kita. Ada yang bilang kita mendapatkan teknologinya dari seseorang di Ukraina. Saya ingin bertanya, bisakah seseorang di Ukraina membangun tank seperti itu? Setelah jeda, ia berkata dengan suara lebih keras, jangan bilang negara Asia. Bahkan Amerika Serikat dan Jerman pun tidak bisa membangun tank seperti itu. Amerika Serikat dan Jerman adalah yang terkuat di industri militer, bahkan meninggalkan Rusia, apalagi negara-negara seperti India dan Jepang, jauh di belakang. Ambil contoh tank. M1A3 Amerika sudah dipuji sebagai raja masa depan peperangan darat, dan Leopard 2 telah meraih banyak penghargaan. Tank Jepang, India, dan Rusia memang tak tertandingi oleh tank Amerika dan Jerman. Namun kini, seorang jenderal Tiongkok, di hadapan para pejabat senior dan personel militer Jepang, India, dan Rusia, telah menyatakan bahwa tank-tank dari bukan hanya negara-negara Asia, tetapi juga tank-tank Amerika dan Jerman bukanlah tandingan. Pernyataan ini bagaikan tamparan di wajah, sebuah hinaan yang tak terucapkan. Meskipun Huang He berbicara dalam bahasa Mandarin, kata-katanya dengan cepat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan didengar oleh para pejabat dan tentara dari berbagai negara. Tak lama kemudian, seseorang kehilangan kesabaran dan berdiri untuk berbicara. Jenderal Huang, tank tempur utama ZTZ-100 Anda saat ini hanya bisa berlari cepat. Bukan berarti tank Anda adalah tank tercanggih di dunia, kan? Belum lagi jika dibandingkan dengan tank-tank Amerika Serikat dan Jerman. Betapa hebatnya tank-tank Amerika Serikat dan Jerman telah terbukti dalam pertempuran sesungguhnya. Kejayaan apa yang telah diraih tank tempur utama ZTZ-100 Anda? Atau di medan perang mana ia pernah berada? Kata seorang perwira Jepang dengan nada sarkastis. Bereaksi menerjemahkan kata-kata perwira Jepang itu kepada Huang He, yang kemudian berkata, bukankah kau pernah bilang sebelumnya bahwa pelari lambat hanyalah tumpukan besi tua, sasaran empuk? Mengapa kau berpikir berbeda? Kau jelas berstandar ganda. Perwira Jepang itu terdiam. Sungguh sulit rasanya merasakan bahwa kata-kata yang diucapkan salah satu rakyatnya kini digunakan untuk melawannya. Para perwira Jepang terdiam, belum lagi para perwira India, karena di lapangan pengemudi tank Arjun mereka mungkin perlu menggunakan teropong untuk melihat di mana tank tempur utama ZTZ-100 berada. Hattori Mei berjalan mendekat dengan senyum menawan di wajahnya. Jenderal Huang, saya lihat Xia Feng satu-satunya yang mengendarai tank tempur utama ZTZ-100. Permisi, apakah dia mengendarainya sendirian? Huang He melirik Hattori Mei dengan waspada. Apa yang ingin kamu ketahui? Hattori Mei berkata dengan sopan, jangan salah paham, Jenderal Huang. Saya hanya ingin tahu apakah Xia Feng mengendarai tank tempur utama ZTZ-100 itu sendirian. Dia dan saya berteman baik, dan saya bangga padanya. Kau sedang mencoba memahami tingkat otomatisasi tank tempur utama ZTZ-100, kan? Huang He mencibir. Tapi kukatakan padamu, tingkat otomatisasi tank tempur utama ZTZ-100 sudah mencapai 90%. Belum lagi mengendarainya sendirian di arena kompetisi seperti ini, bahkan di medan perang, satu orang pun bisa mengoperasikannya. Kata-kata Huang He diterjemahkan lagi. Semua orang di tribun observasi ternganga. Apa arti tingkat otomatisasi 90%? Artinya, tank tempur utama ZTZ-100 praktis merupakan robot militer. Jika ini benar, bukan hanya tank Jepang, India, dan Rusia, tetapi bahkan M1A3 Amerika, yang sering dianggap paling canggih di dunia, akan jauh lebih unggul. Setelah hening sejenak, seorang perwira Rusia berkata, Jenderal Huang,
otomatisasi dan kemampuan manuver tank tempur utama ZTZ-100 sungguh mengesankan. Namun, tank yang unggul juga harus memiliki daya tembak yang luar biasa. Saya ingin tahu bagaimana performa ZTZ-100 dalam hal ini? Hahaha, kata Huang He sambil tersenyum. Tank tempur utama ZTZ-100 menggunakan meriam Smoothbore 150 mm, yang saat ini merupakan meriam utama tank dengan kaliber terbesar di dunia, dengan jangkauan yang melampaui tank M1A3AS. Soal akurasi, apakah meriam produksi Thunder Horse Group masih perlu mempertimbangkan akurasi? Le5 Group memiliki peralatan mesin cerdas terintegrasi yang paling canggih di dunia, peralatan mesin cerdas Leilong dan peralatan mesin cerdas Leilong generasi 2, yang identik dengan presisi tertinggi. Haha, perwira Rusia yang bertanya itu terkekeh datar. Saya harap tank tempur utama ZTZ-100 dapat meraih hasil yang luar biasa di kompetisi tahap kedua. Huang He terlalu malas untuk berbicara dengannya. Siapa di antara kalian yang ingin Tiongkok menjadi lebih kuat? Tiongkok pernah menguasai Asia selama ribuan tahun, tetapi merosot di akhir dinasti Qing dan menderita penindasan. Namun, naga tetaplah naga. Setelah ia mengumpulkan kekuatan dan terbang tinggi, ia akan tetap menjadi raja yang memerintah Asia. Ada banyak diskusi di panggung tontonan. Kapan Tiongkok bisa memproduksi tank seperti itu? Bagaimana mungkin? Xia Feng, kelompok kuda petir Xia Feng, orang itu dan pabrik militernya seharusnya tidak ada di dunia ini. Saya tidak bisa membayangkan jika tentara Tiongkok dilengkapi dengan tank-tank seperti ini. Negara mana di Asia yang berani berperang melawan Tiongkok di darat? Karena mereka sudah membangunnya dan membawanya ke sini untuk berkompetisi. Mereka pasti sedang meningkatkan tank mereka. Siapa yang tidak menginginkan tank sehebat itu? Apa yang coba dilakukan Thunder Horse Group? Mereka telah memproduksi senapan runduk XL2500, senapan serbu Gale, dan artileri individu Cerberus, yang semuanya merupakan senjata infanteri terbaik. Dan itu belum semuanya. Sekarang mereka juga memproduksi kendaraan tempur infanteri Scavenger dan tank tempur utama ZTZ-100. Jika ini terus berlanjut, siapa yang berani berperang dengan Tiongkok? Jika Amerika tahu tentang tank tempur utama ZTZ-100, mereka pasti akan gelisah. Modal mereka untuk membendung Tiongkok adalah penindasan militer. Tetapi sekarang Thunder Horse Group dengan cepat menutup celah itu. Setelah Amerika Serikat kehilangan penindasan militernya terhadap Tiongkok, tidak hanya situasi di Asia, tetapi situasi di dunia kemungkinan besar akan berubah. Komentar ini disampaikan oleh perwakilan dari berbagai negara. Huang He dipenuhi dengan kebanggaan yang luar biasa. Hattori Mei berjalan ke sudut kosong dan menelepon. Ini saya, Bai Lier. Nona Fosen, situasinya sangat gawat. Menurut penilaian awal saya, kinerja keseluruhan tank tempur utama ZTZ-100 telah melampaui tank tempur utama M1A3, dan bukan hanya sedikit, tapi jauh. Di medan perang, tank tempur utama ZTZ-100 melanjutkan warisan legendarisnya. Di belakangnya, tak terlihat tank dari negara lain, hanya helikopter yang merekam dari atas. Tanpa lawan, raja tank ini terasa kesepian. Menjadi tak terkalahkan adalah hal yang paling kesepian. 40 menit kemudian, tank tempur utama ZTZ-100 menyelesaikan seluruh lintasan dan memasuki tahap kedua kompetisi untuk menunggu. Tank T-90 Rusia yang memenangkan biathlon tank sebelumnya mencatat waktu 75 menit 13 detik, sementara tank tempur utama ZTZ-100 hanya mencatat waktu 40 menit 1 detik. 1 detik ini hilang karena Xia Feng sedang menggaruk-garuk kepalanya. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Sambil menunggu lawan, telepon satelit berdering. Xia Feng menjawab telepon, ini aku, silakan. Bos, aku menemukannya. Suara Saimu. Hati Xia Feng tergerak. Bagaimana kabarnya? Dia. Saimu berhenti sejenak sebelum berkata, dia menakutkan. Xia Feng awalnya mengkhawatirkan Zhu Xuanyue, tetapi ketika mendengar Saimu berkata, dia menakutkan, kekhawatirannya berubah. Jangan dekat-dekat dengannya. Ingat, jangan dekat-dekat dengannya. Jika dia menemukanmu dan mengancammu, beritahu dia tentang aku. Mengerti? Di mana aku bisa mendekatinya? Tanya Saimu sambil tersenyum kecut. Aku meneleponmu kali ini untuk menceritakan situasi yang mengerikan. Aku kehilangan jejaknya. Pria yang kukirim untuk mengikutinya tidur di pinggir jalan semalaman. Ketika aku menemukannya, dia tidak tahu apa-apa, bahkan tidak tahu siapa dirinya. Ini mengerikan. Xia Feng berkata, jangan mencarinya lagi. Kembalilah. Tetapi, sudah diputuskan. Aku tidak ingin terjadi apa-apa padamu. Xia Feng membuat keputusan dengan tegas. Baiklah, aku akan bicara lagi nanti. Saimu menutup telepon. Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk membayangkan wajah Zhu Xuanyue dalam benaknya. Zhu Xuanyue tersenyum padanya. Senyum penuh kepolosan kekanak-kanakan, lalu dalam sekejap mata, ia berubah menjadi iblis pemakan manusia. Lebih dari setengah jam kemudian, tank-tank negara lain menyelesaikan tahap pertama dan memasuki tahap kedua. Di tahap kedua, Raja Baruel of Tang sudah mulai tidak sabar.
Dialog tim antara wasit dan tamu juga berlanjut ke tahap kedua kompetisi, mempersiapkan diri untuk tahap kedua kompetisi. Tahap kedua adalah kompetisi simulasi pertempuran, dan semua kontennya terkait dengan pertempuran sesungguhnya. Semua peserta aktif mempersiapkan diri, saling menyemangati. Xia Feng turun dari tank tempur utama ZTZ-100 dan berbaring malas di turret. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada sisi tank tipe 10 dan melihat wajah Kaukasia. Ia penasaran, apakah pasukan bela diri Jepang mulai merekrut tentara kulit putih? Atau apakah orang ini operator tank untuk militer as yang ditempatkan di Jepang? Huang He berjalan mendekat. Bahkan sebelum dia muncul, suaranya sudah terdengar. Haha, Kamrat Xia Feng, hebat sekali. Xia Feng mengalihkan pandangannya dan berkata sambil tersenyum. Komandan Huang, Anda harus mendesak atasan untuk memesannya nanti. Saya akan membuatkan Anda sebuah tank. Huang He memelototi Xia Feng. Bukankah kau hanya bicara omong kosong? Jika mereka tidak memesan, aku akan melawan mereka. Xia Feng juga tertawa. Faktanya, setelah melewati rintangan Yu Shanhe, ia hampir tidak memiliki pesaing di negara ini. Perintah dan sejenisnya hanyalah masalah sepele, bukan masalah sama sekali. Huang He berkata, kawan Xia Feng, beberapa tank diperbolehkan berkompetisi di tahap kedua kompetisi ini. Namun, saya telah memutuskan untuk tidak mengizinkan Type 99 berpartisipasi. Ini adalah panggung untuk memamerkan tank tempur utama ZTZ-100MU, dan Type 99 tidak akan ikut bergembira. Kalahkan mereka dengan telak dan tunjukkan betapa hebatnya dirimu. Haha, oke, kata Xia Feng sambil tersenyum. Tidakkah kamu ingin aku mengirim seseorang kepadamu? Tidak, aku bisa mengatasinya sendiri, kata Xia Feng. Di tempat pengamatan, Hattori Mei menatap Xia Feng, senyum muncul di sudut mulutnya. Ledakan. Dengan satu tembakan, target yang berjarak 1 km hancur oleh peluru yang ditembakkan dari tank tempur utama ZTZ-100. Meriam utama 150 mm, kaliber terbesar di antara meriam utama tank, tak diragukan lagi sangat kuat. Dengan lapisan baja yang sama, peluru ZTZ-100 mampu menembus lapisan baja musuh, sementara peluru musuh kesulitan menembus lapisan bajanya sendiri. Lebih lanjut, lapisan reaktif keramiknya mampu menahan hantaman meriam utama 155 mm dari jarak 1 km. Bahkan meriam utama tank tempur utama M1A3AS hanya 140 mm, dan lapisan reaktif keramik M1A3 hanya mampu menahan hantaman meriam utama 144 mm. Dengan kata lain, bahkan jika tank K1A3 berhadapan dengan tank ZTZ-100, ZTZ-100 akan mampu menumbangkan musuh hanya dengan satu tembakan, sementara musuh tidak akan mampu menembus lapisan reaktif keramik ZTZ-100. Ledakan, 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 ledakan. 4 tembakan dilepaskan secara berurutan. Tank tempur utama ZTZ-100 menembakkan 5 peluru dalam hampir 30 detik, mengenai 5 target yang dibutuhkan. Dan ini juga termasuk waktu yang dibutuhkan untuk menyesuaikan turret. Mengenai mengunci 5 target yang hancur, itu mudah. Xia Feng sama sekali tidak perlu khawatir. Radar dan sistem kendali tembakan membantunya menangani operasi ini. Sebelum asap dan debu dari ledakan itu menghilang, diskusi panas telah terjadi di tribun pengamatan. Bagaimana mungkin? Bahkan dengan amunisi otomatis sekalipun, mustahil satu orang bisa mengenai 5 target dalam 30 detik, kan? Apa bedanya dengan senapan runduk yang bisa mengenai sasaran dari jarak 2000 meter? Saya ragu bahkan tank tempur utama M1A3 Amerika dapat mengalahkan tank tempur utama ZTZ-100 Cina di sini. Apakah ini berarti Raja Tank baru telah lahir? Dari keraguan awal, keterkejutan fase pertama, hingga fase kedua, orang-orang ini sepenuhnya yakin. Meskipun mereka enggan menerimanya, tank tempur utama ZTZ-100 ada tepat di depan mereka, sangat kuat. Fakta yang tak terbantahkan itu ada di hadapan mereka, dan mereka tak punya pilihan selain menerimanya. Kata-kata ini diterjemahkan dan sampai ke telinga Sungai Kuning, yang sangat bangga. Dulu, Tiongkok harus meminta-minta senjata dan teknologi dari Rusia, dan mereka hanya menjual yang usang dan tak terpakai. Berapapun uang yang ditawarkan, Rusia tidak mau menjual peralatan dan teknologi canggih. Mengapa? Karena mereka tidak ingin Tiongkok menjadi lebih kuat. Ketika Tiongkok membeli senjata dan teknologi usang, memodifikasi, dan meningkatkannya, mereka dituduh menjiplak. Hal itu terus-menerus menjadi sumber keluhan dan kemarahan. Kini, situasinya berbeda. Thunder Horse Group telah sepenuhnya mendorong industri militer Tiongkok meroket, bahkan menempatkan teknologi Amerika, apalagi Rusia, pada posisi yang kurang menguntungkan. Dengan kenyataan seperti itu di hadapannya dan kehormatan seperti itu dianugerahkan kepadanya, bagaimana mungkin Huang He, sebagai seorang prajurit, tidak merasa bangga? Ledakan, ledakan. Di tempat latihan tembak, tank-tank dari negara lain pun ikut menembak sasaran. Namun kekuatan yang mereka tunjukkan bagaikan perbedaan antara seorang anak kecil dengan seorang petinju profesional jika dibandingkan dengan tank tempur utama ZTZ-100.
Bahkan tidak ada tandingannya sama sekali. Hattori Masao menatap tank tempur utama ZTZ-100 di lapangan tembak dengan ekspresi muram. Tatapannya tampak rumit. Sebagai negara yang secara de facto bermusuhan, ia tidak ingin melihat Tiongkok memiliki tank sehebat itu. Pada saat ini, tank tempur utama ZTZ-100 berhenti setelah menyelesaikan penembakan target bergerak. Hattori Masao tiba-tiba mengalihkan pandangannya untuk melihat Hattori Mei di belakangnya. Hattori Mei mengangguk, lalu mengangkat pergelangan tangannya dan berkata pada jam di tangannya, kita bisa mulai sekarang. Di lapangan tembak, 3 tank tipe 10 tiba-tiba, entah sengaja atau tidak, bermanuver menuju tank tempur utama ZTZ-100 yang sedang berhenti, dengan cepat membentuk segitiga yang mengelilingi tank tempur utama ZTZ-100. Tepat setelah pengepungan selesai, ketiga tank tipe 10 mengarahkan senjata mereka ke tank tempur utama ZTZ-100. Di dalam tangki, alarm tiba-tiba berbunyi, dan suara sistem pun terdengar, Anda telah terkunci. Anda telah terkunci. Pada saat yang bersamaan, sebuah gambar 3 dimensi muncul di terminal radar. 3 tank tipe 10 muncul di layar, dan masing-masing diberi warna merah oleh sistem. Di kokpit, bayangan prajurit tank putih tiba-tiba terlintas di benak Xia Feng, sebuah peringatan akan bahaya yang akan datang. Ia menginjak pedal gas, dan tank tempur utama ZTZ-100 tiba-tiba melesat dari posisi diam. Layaknya seorang atlet yang sedang memulai lomba, tubuhnya yang besar menendang lumpur dalam jumlah besar dan melesat maju. Ledakan, ledakan, ledakan. Tepat saat tank tempur utama ZTZ-100 memasuki mode lari cepat, 3 tank tipe 10 menembaki tank tempur utama ZTZ-100 pada saat yang bersamaan. Boom! Satu peluru mengenai lapisan pelindung reaktif keramik di sisi kiri tank tempur utama ZTZ-100, dan satu peluru lagi mengenai lapisan pelindung reaktif keramik di sisi kanan tank tempur utama ZTZ-100. Satu peluru meleset, mengenai tanah, dan melontarkan gumpalan tanah dan batu. Tank tempur utama ZTZ-100 terkena 2 peluru, tetapi tidak berhenti. Bahkan kecepatannya tidak melambat. Kalau itu tank lain, pasti sudah hancur kalau kena 2 tembakan dari senjata utama tank itu. Api yang berkobar mulai membakar tank tempur utama ZTZ-100, tetapi berhasil dipadamkan oleh sistem pemadam kebakaran otomatis tank tempur utama ZTZ-100 hanya dalam beberapa detik. Di panggung tontonan, semua orang kecuali beberapa orang Jepang tercengang. Sialan! Apa yang kau lakukan? Huang He melompat dan bergegas menuju Hattori Masao. Beberapa perwira Jepang kemudian berdiri di depan Hattori Masao. Penerjemah juga memeluk Sungai Kuning. Pasti ada pelepasan yang tidak disengaja. Hattori Mei keluar untuk menjelaskan, tampak sangat cemas. Ya. Pasti itu pelepasan yang tidak disengaja. Hattori Masao juga memberikan penjelasan yang sama. Kau salah paham pada ibumu. Seru Huang He, kau menyatakan perang. Kau menyatakan perang. Kita akan berjuang sampai akhir. Jenderal Huang, izinkan kami menyelidiki secara menyeluruh terlebih dahulu. Kami pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan. Para pejabat Rusia pun turut memberikan penjelasan. Di lokasi latihan, ketiga tank tipe 10 tidak mengejar tank tempur utama ZTZ-100, dan mereka juga tidak menembakkan peluru kedua. Palkas salah satu tank terbuka, dan seorang prajurit tank Jepang keluar dari kokpit sambil terus melambaikan helmnya. Semua tanda menunjukkan bahwa ini tampaknya merupakan kecelakaan, dengan kemungkinan pelepasan yang tidak disengaja. Lalu, mengapa 3 tangki dikosongkan secara bersamaan? Siapa yang bertanggung jawab? Lihat, prajurit tank kita menggunakan bahasa isyarat. Ini benar-benar salah paham, jelas Hattori Mei sambil menggertakkan gigi. Ia sama sekali tidak menyadari keringat dingin sudah membasahi dahinya. Oke. Itu tembakan yang tidak disengaja, kan? Biarkan tentara kita naik ke tank. Beri mereka kesalahpahaman yang lebih besar. Geram Huang He. Jangan lakukan itu. Pejabat Rusia panik. Aku tidak mau mendengarkan penjelasan siapapun sekarang. Amarah Huang He sudah tak terkendali. Tank tempur utama ZTZ-100 bukanlah masalah besar. Yang penting adalah Xia Feng di dalamnya. Xia Feng adalah sayap kebangkitan industri militer Tiongkok. Apa yang dilakukan Jepang sama saja dengan mematahkan sayap kebangkitan industri militer Tiongkok. Ini sungguh tak tertahankan. Seorang perwira Rusia tiba-tiba berteriak, ini wilayah Rusia kami. Kalau mau berperang, silakan masuk ke wilayah kalian sendiri. Kalau tidak mau mendengarkan, kalian menyatakan perang terhadap kami, Rusia. Saya akan segera kirim pasukan anti-tank. Kita pernah bertarung sebelumnya. Geram Huang He. Kamu, perwira Rusia itu langsung tercekat amarahnya. Mau berperang dengan Tiongkok? Bahkan Amerika Serikat pun tak punya nyali untuk melakukannya. Apalagi Rusia yang sedang dikenai sanksi. Tanpa dukungan Tiongkok, situasi Rusia akan jauh lebih sulit daripada sekarang. Namun, setelah melampiaskan amarahnya, Huang He perlahan-lahan menjadi tenang dan tidak lagi memerintahkan prajuritnya menaiki tank untuk membalas dendam. Dia adalah seorang jenderal Tiongkok, jadi dia harus meminta izin sebelum menembak siapapun. Melihat Huang He mulai tenang,
Hattori Masao segera berkata, ya, ini semua salah paham. Aku janji, aku akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan memberimu penjelasan yang memuaskan. Huang He menatap Hattori Masao dengan dingin dan tidak berkata apa-apa. Hattori Mei akhirnya menghela napas lega dan menyeka keringat di dahinya. Pandangannya beralih ke lapangan tembak, dan pada saat itu, tank tempur utama ZTZ-100 yang terkena 2 peluru telah berputar dan berbalik arah. Tentara Jepang yang berdiri di atas tank tipe 10 melambaikan helmnya ke arah tank tempur utama ZTZ-100 dan meneriakkan sesuatu. Tanpa mendengar suaranya, Anda bisa menebak bahwa ia sedang menjelaskan kepada tank tempur utama ZTZ-100 bahwa apa yang terjadi tadi hanyalah kesalahpahaman. Xia Feng, kenapa kau tidak mati saja? Hattori Mei berkata dengan penuh kebencian di dalam hatinya. Namun, saat dia baru saja menyelesaikan ventriloquisme-nya, tank tempur utama ZTZ-100 yang sedang bergerak tiba-tiba bergetar. Ledakan. Sebuah peluru ditembakkan dari laras senjata utama kaliber 150 mm. Ledakan. Api berkobar, dan prajurit tank yang berada di atas tank tipe 10 langsung tercabik-cabik, tak menyisakan secuil daging pun. Turret tank tipe 10 di bawah kakinya hancur berkeping-keping. Kemudian, bagian dalam tank meledak, menimbulkan suara gemuruh memekakan telinga yang mengguncang tanah. Dia Hattori Masao melompat, dia benar-benar berani menembaki tank dan tentara kita. Dia baru saja selesai berbicara. Ledakan. Tembakan meriam lain terdengar, dan tank tipe 10 kedua yang menembaki tank tempur utama ZTZ-100 terkena tembakan. Peluru penembus lapis baja menembus lapis baja depan dan pelat baja tank tipe 10, menghantam kokpit sebelum meledak. Mobil yang tersisa segera menyala dan lari ke pinggir. Cepat! Hentikan dia sekarang! Geram Hattori Masao pada Huang He. Huang He mengangkat bahu. Dia bukan prajuritku. Aku tidak bisa memerintahkannya melakukan apapun. Kenapa kau begitu gugup? Kurasa ini hanya kecelakaan. Jangan khawatir, kami pasti akan memberimu penjelasan yang memuaskan. Mei Hattori bergegas ke anjungan pengamatan. Ia ingin melakukan sesuatu, tetapi ia menarik kembali langkahnya tepat saat hendak turun. Jika dia muncul di hadapan Xia Feng, apa yang akan dilakukan Xia Feng? Jawabannya tampaknya jelas, hanya bola meriam. Tank yang kabur dari jangkauan adalah Type 10 yang disempurnakan. Performanya memang lebih unggul daripada 2 Type 10 lainnya, tetapi jauh lebih rendah daripada tank tempur utama ZTZ-100. Tank itu mencoba kabur, tetapi ZTZ-100 berhasil menyusulnya hanya dalam 2 menit. Menara tank tempur utama ZTZ-100 bergerak, dan laras senapan terkunci pada tank tipe 10 yang melarikan diri. Hentikan! Teriak Hattori Masao. Huang He menatap tank-tank di lapangan tembak dengan tenang, tanpa menoleh sedikit pun ke arah Hattori Masao. Ledakan, tank tipe 10 meledak, dan api yang berkobar membubung ke angkasa. Tank tempur utama ZTZ-100 berhenti. Xia Feng mengambil komunikator yang disediakan Rusia, berdeham, lalu berkata, ini salah paham. Kecelakaan? Salah paham? Jika 3 tank tipe 10 Jepang dapat secara bersamaan menembaki tank tempur utama ZTZ-100 dalam suatu kecelakaan atau kesalahpahaman, maka Xia Feng punya alasan yang sama untuk melepaskan 3 tembakan ke arah mereka secara berturut-turut. Kamu mengalami kecelakaan, aku mengalami kecelakaan, kamu menembakiku, dan aku menembaki kamu. Jadi sekarang kita impas. Dari sudut pandang Xia Feng, hal ini sepenuhnya dapat diterima. Namun dari sudut pandang Jepang, situasinya berbeda. Xia Feng sama sekali tidak tewas. Tank tempur utama ZTZ-100 miliknya hanya mengalami kerusakan signifikan dan masih beroperasi. Sementara 3 tank tipe 10 milik Jepang telah hancur menjadi tumpukan besi tua. Lebih lanjut, ke-9 awak tank tersebut telah tewas. Hal yang paling tidak dapat diterima oleh Jepang adalah bahwa awak tank mereka dengan jelas melambaikan helm mereka untuk menunjukkan bahwa itu adalah kesalahan. Sebuah kecelakaan, namun Xia Feng tetap menembaki Xia Feng, menghancurkannya berkeping-keping. Tidak ada cara untuk menyangkalnya, tank mereka telah menembak lebih dulu. Tank tempur utama ZTZ-100 meninggalkan lapangan tembak dan berhenti di sebelah platform pengamatan. Sekelompok pasukan khusus Rusia berjalan menuju Xia Feng yang keluar dari tank tempur utama ZTZ-100. Xia Feng melompat dari tank tempur utama ZTZ-100, tetapi ia tidak melakukan tindakan drastis. Ekspresinya tenang, sama sekali tidak seperti orang yang baru saja mengalami pertempuran tank. Xia Feng tetap diam, sementara Huang He berkata dengan dingin, Kamrat Xia Feng tidak akan menjelaskan apapun kepada siapapun. Saya yakin kalian semua tahu persis apa yang terjadi. Jika kalian, orang-orang Rusia, ingin menahan Kamrat Xia Feng, bahkan untuk sekadar merekam pernyataan, saya jamin konsekuensinya akan berat. Begitu perwira Rusia itu mendengar ada sesuatu yang tidak beres, ia melambaikan tangannya, dan kelompok besar pasukan khusus Rusia yang mengepung Xia Feng di tempat pengamatan segera mundur. Menangkap Xia Feng, Jepang pasti akan senang, dan Amerika bahkan lebih senang lagi. Tetapi intinya adalah Tiongkok tidak akan senang. Rusia bisa bersikap agresif terhadap siapapun,
Tetapi mereka tidak akan berani bersikap agresif terhadap Tiongkok, terutama di saat Rusia sedang menderita sanksi dari Eropa dan Amerika Serikat. Jika Tiongkok tidak senang, investasi besar mereka akan lenyap, mereka akan berhenti membeli minyak mentah dan menjual produk industri ringan. Pada saat itu, Rusia akan terdiam. Oleh karena itu, Rusia lebih peduli kepada Tiongkok daripada Jepang. Ini salah paham, kata seorang perwira Rusia. Saya akan menghancurkan semua videonya. Apakah Anda keberatan? Maksud perwira Rusia itu sederhana, masalahnya berakhir di sana. Hattori Masao mengangguk. Orang Jepang salah, dan berdebat lebih lanjut tidak akan membuahkan hasil yang baik. HMPH. Huang He mendengus dingin, tetapi itu juga dianggap sebagai kesepakatan. Jika Xia Feng tidak menghancurkan 3 tank tipe 10 dengan artilerinya, ia pasti tidak akan melepaskannya. Namun, Xia Feng telah menghancurkan mereka menjadi tumpukan besi tua dan menewaskan 9 prajurit tank Jepang. Jadi, meskipun pihak lain bersalah, Xia Feng secara pribadi mencari keadilan. Melanjutkan perselisihan tidak akan ada gunanya. Kawan Xia Feng, ayo pergi, kata Huang He kepada Xia Feng. Xia Feng mengangguk dan kembali menatap Hattori Mei dan Hattori Masao sebelum pergi. Hattori Masao menatapnya dengan dingin. Hattori Mei bertukar pandang dengan Xia Feng, lalu menghindari tatapannya. Punggungnya terasa dingin, dan tatapan Xia Feng begitu menakutkan, membuatnya gugup dan takut. Xia Feng mengikuti Huang He, dan tank-tank Tiongkok juga mundur, termasuk tank tempur utama ZTZ-100 yang rusak parah. Hattori Masao menarik Hattori Mei turun dari dek observasi. Ada apa? Bukankah kau bilang rencanamu pasti berhasil? Bagaimana mungkin gagal? Hattori Mei berkata jika dia mengendarai tank tipe 99, dia pasti sudah mati di lapangan tembak sejak lama. Ayah melihatnya dengan mata kepala sendiri. 3 tank menyerang tank tempur utama ZTZ-100 itu secara bersamaan, dan 2 tembakan mengenainya. Tetapi tank itu masih mampu bertempur. Bagaimana ini bisa disalahkan pada rencanaku? Ini hanya bisa disalahkan pada betapa sedikitnya pengetahuan kita tentang tank tempur utama ZTZ-100. Sialan. Hattori Masao mengepalkan tinjunya dan menghantamkan pipa baja ke rangka baja itu. Jejak darah mengalir dari tinjunya. Hattori Mei menggenggam tangan Hattori Masao. Ayah, aku juga tidak mau ini. Rencana ini sudah dirampungkan oleh Amerika, dan pembunuhnya juga dari militer AS. Kami semua berpikir ini cara terbaik untuk membunuh Xia Feng, karena tank itu seperti sangkar besi. Tapi kami tidak menyangka sangkar besi itu begitu kuat sehingga 2 peluru pun tak mampu membunuhnya. Apakah tidak ada rencana pembunuhan lainnya? Maksudmu membunuhnya di lain waktu? Itu terlalu sulit. Dia penembak jitu terbaik di dunia. Amerika Serikat telah kehilangan ratusan agen elit dan pasukan khusus yang mencoba menangkap dan membunuhnya. Jika mereka bisa melakukannya, mereka pasti sudah melakukannya sejak lama. Lagi pula, Xia Feng kali ini tidak ditemani beberapa pengawal, melainkan seluruh pasukan. Hattori Masao terdiam. Ia tahu betul bahwa menghabisi Xia Feng, yang dilindungi pasukan, hampir mustahil. Lagi pula, jika ia menyerang lagi dan membuat Xia Feng marah, siapa yang bisa menjamin ia tidak akan melakukan hal gila? Baru saja terjadi. Di hadapan begitu banyak tim dari berbagai negara, ia berani menghabisi 3 tank Jepang. Ayah, jangan khawatir. Karena Amerika bertekad menyingkirkannya, umurnya tidak akan lama. Ben Laden contohnya. Bukankah dia dibunuh oleh Amerika? Tanya Mei Hattori. Hattori Masao mengangguk dan berkata, bersiaplah, kita akan kembali ke Jepang. Setengah jam kemudian, di barak. Mei dan Masao, dikelilingi sekelompok tentara Jepang, berjalan menuju barak tempat mereka menginap. Semuanya normal ketika mereka pergi, tetapi kini sebuah unit pasukan khusus Rusia yang berjumlah lebih dari 100 orang menjaga area tersebut. Jelas, target perlindungan Rusia bukanlah orang Jepang, melainkan Xia Feng. Nona Mei, suara Xia Feng tiba-tiba terdengar dari atas. Hattori Mei mendongak dan melihat Xia Feng berdiri di balkon. Xia Feng sedang mengelap senapan runduk XL2500 dengan kain lap yang basah kuyup. Senapan runduk itu berwarna hitam pekat dan terasa lebih dingin daripada cuaca di Rusia. Hattori Mei memaksakan senyum. Halo, Tuan Xia? Apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Bukankah kau bilang ada yang ingin bertemu denganku? Di mana dia? Lihat, aku sudah menyiapkan hadiah untuknya. Xia Feng tiba-tiba mengangkat senapan runduk XL2500-nya, dan moncongnya langsung diarahkan ke Hattori Masao dari atas ke bawah. Para pengawal Hattori Masao tiba-tiba menyerbunya, mengepung dan menghalanginya dengan tubuh mereka. Seorang tentara Jepang lainnya menarik senjatanya dan mengarahkannya ke Xia Feng. Udara terasa membeku dalam sekejap, dan percikan api dapat membakar seluruh tempat itu. Apa yang kalian lakukan? Turunkan senjata kalian, teriak seorang perwira pasukan khusus Rusia. Hancur. Ratusan pasukan khusus Rusia mengangkat senjata mereka dan membidik sekelompok orang Jepang. Sekelompok orang Jepang dengan berat hati meletakkan senjata mereka.
Perwira Rusia itu berpura-pura tidak melihat senapan runduk XL-2500 di tangan Xia Feng. Jepang tak berdaya melawan Rusia. Wilayah utara bagaikan sirip hiu yang tersangkut di tenggorokan mereka, tak mampu menelan atau meludahkannya. Setiap langkah Rusia menyebabkan mereka kesakitan luar biasa. Amerika Serikat, terlepas dari dominasi globalnya, tidak akan membantu Jepang merebut kembali wilayah utara. Hal ini saja sudah jelas menunjukkan sifat sejati dari apa yang disebut aliansi Jepang-AS. Xia Feng. Hattori Mei menelan ludah, lalu berkata, kau seharusnya tahu betul kejadian apa yang akan terjadi setelah penembakan itu. Mungkin Perang Dunia III akan lahir dari bawah jarimu. Ini tidak berlebihan, karena Hattori Masao adalah seorang jenderal di pasukan bela diri darat Jepang, dan pangkatnya sebenarnya setara dengan Huang He. Sulit untuk mengatakan apakah perang akan pecah jika jenderal setinggi itu ditembak dan terbunuh. Tetapi masalahnya pasti akan sangat besar di luar imajinasi. Xia Feng perlahan menyimpan senapan runduk XL-2500-nya. Ia tersenyum dan berkata, aku hanya menguji senapan ini. Aku tidak bisa menembak. Kalaupun bisa, aku tidak akan menembak di depan banyak orang, kan? Beraninya kau membunuhku? Kata Hattori Masao dengan marah sekalipun kau punya nyali. Kau takkan berani. Suara Xia Feng berubah dingin. Tidak berani? Kita lihat saja nanti. Kau ingin membunuhku hari ini. Kalau bukan karena lapis baja tebal tank tempur utama ZTZ-100-ku, aku pasti sudah jatuh ke tanganmu. Aku sungguh tidak menyangka kau akan memilih menyerangku saat ini. Mudah terlihat betapa kau ingin aku mati. Nah, karena kau sangat ingin membunuhku, bukankah kau akan kecewa jika aku tidak melakukan apapun? Hattori Masao merasakan hawa dingin di hatinya. Setiap kali ia memikirkan deskripsi Hattori Mei tentang Xia Feng, penembak jitu terkuat di dunia, ia tak kuasa menahan rasa bersalah dan takut. Xia Feng, kata Hattori Mei, ini salah paham. Ini niat Amerika. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Ayah dan aku masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kau sudah membunuh orang-orang itu. Bagaimana denganmu? Akun antara aku dan keluarga Fudu MU akan diselesaikan cepat atau lambat. Aku tidak terburu-buru hari ini atau besok. Itu akan terjadi suatu hari nanti, tapi tidak akan terlalu lama, kata Xia Feng. Masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Hattori kita. Apa yang kau inginkan dariku agar kau percaya padaku? Hattori Mei menatap Xia Feng dengan penuh semangat. Xia Feng melambaikan tangan padanya. Ayo naik, kita bicara. Kalau kamu benar-benar punya cerita yang bisa meyakinkanku, aku bersedia mempercayainya. Mei Hattori tampak terharu. Ia melangkah menuju barak Xia Feng, tapi hanya satu langkah. Ia mundur selangkah dan menggelengkan kepala. Kau sudah gila. Aku tidak bisa sendirian denganmu. Izinkan aku menjawab pertanyaan terakhirmu. Aku tidak berbohong padamu. Orang yang ingin bertemu denganmu adalah Nona Fosen, CEO Lockheed Martin. Seharusnya beliau ada di sini malam ini. Tetapi mengingat apa yang terjadi di sini dan kondisi mentalmu, aku akan memberitahu beliau dan memintanya untuk menjadwalkan pertemuan lain. Mengapa dia ingin menemuiku? Entahlah, tapi kupikir dia akan memberimu jawaban. Tunggu teleponnya. Hattori Mei berbalik dan pergi. Tatapan Xia Feng menjadi dingin saat ia melihat sekelompok tentara Jepang memasuki barak di seberang jalan. Ia teringat Zhu Xuanyue lagi. Jika putri kecilnya ada di sini, membunuh tentara Jepang itu akan sangat mudah. Nona Fosen dari Lockheed Martin ingin bertemu Anda? Huang He berjalan dari belakang Xia Feng menuju balkon. Musang itu sedang memberi salam tahun baru kepada ayam. Dia tidak punya niat baik. Dia boleh menemuiku kalau dia mau? Xia Feng mencibir. Dia terlalu serius padaku. Ayo kita kembali ke Tiongkok. Aku tidak mau ikut lomba tank sialan ini lagi. Keselamatanmu adalah yang terpenting, kata Huang He. Xia Feng menjawab, pulanglah. Apa yang terjadi di lapangan tembak Alabino sungguh menggemparkan, namun tidak ada media di seluruh dunia yang melaporkannya. Jepang kehilangan 3 tank tipe 10 dan 9 orang, tetapi mereka tidak menuntut penjelasan dari Tiongkok. Sebaliknya, mereka takut akan tuntutan dari Tiongkok bagaimanapun juga. 3 tank secara bersamaan menembaki tank tempur utama ZTZ-100 dan siapa yang akan menganggap insiden seperti itu sebagai kecelakaan? Di sisi lain, Tiongkok tidak akan meminta penjelasan dari Jepang terkait apa yang terjadi di lapangan tembak Alabino. Sudah dapat diduga bahwa hasil terbaik adalah permintaan maaf, yang tidak akan berarti apa-apa untuk masalah yang sudah berakhir. Lebih lanjut, Xia Feng telah menghancurkan 3 tank musuh, praktis dengan cara dieksekusi. Tepat ketika pertengkaran dengan Jepang akan pecah, mereka dapat memanfaatkan insiden ini untuk berdebat dengan Tiongkok. Adapun Xia Feng, ia sama sekali tidak menanggapi masalah ini dengan serius. Setelah kembali ke Tiongkok, ia mulai memperbaiki tank tempur utama ZTZ-100 dan mengusulkan langkah-langkah perbaikan untuk beberapa kekurangannya. Bagi Thunder Horse, insiden di lapangan tembak Alabino merupakan perkembangan positif, karena menjadi ujian bagi kemampuan tempur ZTZ-100 secara keseluruhan. ZTZ-100,
Sebuah produk yang menggabungkan teknologi tercanggih Thunder Horse, akan dikerahkan di medan perang. Data dan informasi yang dikumpulkan dari insiden Alabino akan sangat penting dalam mengidentifikasi kekurangan dan area yang perlu diperbaiki. Keesokan harinya setelah kembali ke Tiongkok, Saimu juga kembali dari Amerika Serikat. Xia Feng menemuinya di ruang rahasia kediaman Ping An. Saat ia dan Saimu sedang mengobrol di ruang rahasia itu, 4 wanita cantik berambut pirang yang identik berdiri di luar pintu. Mereka adalah Giovanna dan Stella dari keluarga Grey, serta Rosa dan Teresa dari keluarga Russo. Mereka telah pulih dari luka-luka mereka dan resmi menjadi anggota tim Zodiac. Namun, misi utama mereka adalah melindungi Xia Feng dan orang-orang di sekitarnya. Jadi, alih-alih menjadi anggota tim Zodiac, mereka lebih seperti ksatria yang menjaga Xia Feng. Di ruang rahasia, Xia Feng mulai bekerja. Masih belum ada kabar darinya? Saimu menggeleng. Tidak, setelah panggilan terakhir kita, aku mencoba mencarinya lagi dan bahkan menggunakan beberapa informan. Tapi sia-sia. Dia terakhir terlihat di Washington, tapi jelas dia sudah tidak ada di sana. Xia Feng teringat Langley, tetapi ia tidak berani mengirim Saimu ke sana untuk tugas intelijen. Itu markas CIA, area terlarang bagi mata-mata dan agen di seluruh dunia. Juga, saya mendapat beberapa informasi yang sangat aneh saat berada di Amerika Serikat. Informasi apa? Xia Feng mengumpulkan pikirannya. Saimu berkata ada beberapa kematian misterius di Washington, D.C., dengan jumlah korban mencapai puluhan. Awalnya, polisi menduga adanya serangan teroris dan penggunaan gas saraf. Namun, tidak ada kemajuan dalam penyelidikan yang diumumkan, dan kasus-kasus tersebut pun bungkam. Xia Feng langsung teringat Zhu Xuanyue ketika mendengar kata kematian misterius. Ia tahu itu ulah Zhu Xuanyue, bahkan tanpa badan intelijen AS atau polisi yang memberikan temuan mereka. Tapi yang lebih aneh lagi, semua korban tewas adalah anggota geng, pengedar zat terlarang, dan sampah. Beberapa media Amerika bahkan menggambarkan pembunuh misterius itu sebagai pahlawan, seperti Captain America, Iron Man, atau Green Arrow. Namun, mereka bahkan tidak tahu apakah pahlawan itu laki-laki atau perempuan. Ada yang bilang laki-laki, ada yang bilang perempuan, tapi tetap saja tidak ada gender yang seragam, kata Saimu. Xia Feng berpikir dalam hati, dia hanya membunuh orang jahat. Apa karena aku memarahinya, dan dia tahu dia salah? Kalau begitu, berarti dia tidak sejahat yang kukira. Cukup. Saimu menunjukkan sedikit rasa malu di wajahnya. Bos, Anda meminta saya melakukan sesuatu, tapi saya kehilangan orangnya. Saya? Xia Feng tersenyum. Ini bukan urusanmu. Jangankan kau, bahkan jika itu aku akan kehilangan dia jika aku mengawasinya. Oke, sudah. Kau kembali dulu. Aku akan menyiapkan karakter baru untukmu nanti. Misi apa? FA, kata Xia Feng. Ksatria Hospitaler telah menderita pukulan berat. Tanpa ancaman Ksatria Hospitaler, FA pasti akan mengambil tindakan. Aku perlu memahami pergerakannya, jadi kalian harus berusaha sebaik mungkin untuk mengumpulkan informasi tentang FA. Baiklah, aku akan membiarkan informanku mulai bekerja saat aku kembali, kata Saimu. Saimu pergi, tetapi Xia Feng tetap di ruang rahasia, tenggelam dalam pikirannya. Dalam benaknya tersimpan gambaran yang tak terlupakan Zhu Xuanyue. Tadi, ketika Saimu memberitahunya bahwa Zhu Xuanyue hanya membunuh orang jahat, ia merasa ingin mencarinya. Namun, setelah ia tenang dan memikirkannya, ia menahan keinginan itu lagi. Zhu Xuanyue kembali, pertanyaan yang perlu ia hadapi adalah, apakah ada cukup banyak orang jahat di kota Bailu dan Jingyang untuk dimakan olehnya? Dan ia selalu merasa lapar. Dibandingkan dengan lingkungan Tiongkok yang stabil, Amerika yang bebas senjata memiliki lebih banyak makanan. Semakin banyak dia makan, semakin banyak energi yang dia kumpulkan. Akankah dia kembali normal? Jika dia kembali normal, seperti apa rupanya? Akankah dia menjadi musuhku atau temanku? Xia Feng ragu-ragu dengan pertanyaan ini. Pintu ruang rahasia terbuka, dan 4 ksatria wanita masuk. Ruangan itu tiba-tiba dipenuhi aroma yang memikat, bukan hanya satu. Ada aroma mawar, lavender, sesuatu yang mirip osmanthus, dan melati. Aroma-aroma parfum ini berpadu, membuat ruangan tertutup itu semakin harum. Keempat ksatria wanita, Grey bersaudara dan Russo bersaudara, semuanya mengenakan setelan jas wanita hitam, dengan gaya profesional. Pakaian yang pas badan itu menonjolkan lekuk tubuh mereka, menciptakan aura seksi dan memikat. Mereka tidak tampak seperti ksatria atau pengawal, melainkan lebih seperti sekretaris. Xia Feng tak kuasa melanjutkan pikirannya. Ia tersenyum dan berkata, baumu harum sekali. Kapan kamu beli parfum itu? Giovanna berkata, Taobao. Kami membelinya dari akun juru masakmu, kata Stella. $10 per botol, kata Teresa. Beli 4, gratis 1, kata Rosa. Xia Feng, ekspresi apa itu? Giovanna mengerutkan bibirnya.
Kita tidak punya uang. Kita bahkan meminjam uang untuk membeli parfum dari juru masak. Ya, pakaian ini diberikan oleh Liang Xiao, kata Teresa. Kami bahkan tidak punya uang untuk itu, kata Rosa. Xia Feng tertegun sejenak. Apa yang harus dibeli? Itu, kata Stella, pembalut wanita. Xia Feng, 4 ksatria wanita muncul di hadapannya berkelompok, menyemprotkan parfum murahan, dan menangis bersama. Motif mereka sebenarnya sangat jelas. Xia Feng mengeluarkan dompet dari sakunya, lalu mengeluarkan sebuah kartu dan menyerahkannya kepada Giovanna. Beli saja. Kamu bisa membeli apapun yang kamu mau, termasuk mobil. Apakah saya masih bisa membeli mobil? Giovanna tampak terkejut. Xia Feng berkata, kartu ini memiliki limit 10 juta RMB di negara ini, jadi kamu bisa menggunakannya sesukamu. Wah, Xia, kamu baik sekali. Giovanna membuka lengannya dan memeluk Xia Feng. Area dadanya yang penuh menekan dada Xia Feng tanpa ragu. Tak hanya itu, ia mencium pipi Xia Feng saat melepaskannya. Memeluk dan mencium pipi bukanlah hal yang istimewa di Italia. Itu hanya sopan santun. Namun, Xia Feng adalah pria Tionghoa, dan ia tidak terbiasa dengan hal itu. Entah ia terbiasa atau tidak, setelah Giovanna melepaskannya, Teresa, Stella, dan Rosa melakukan hal yang sama, memeluk dan menciumnya bergantian, membuatnya merasa sedikit tidak wajar. Hal ini tercermin di celananya. Giovanna menatap Xia Feng sambil tersenyum. Xia, apa yang sedang kamu pikirkan? 3 wanita lainnya juga menatap Xia Feng, dengan senyum di mata dan bibir mereka. Xia Feng berkata dengan canggung, silakan, pergilah beli sesuatu. Beli apapun yang kalian mau. Lagi pula, karena kalian mengikutiku, aku tidak akan memperlakukan kalian dengan tidak adil. Mulai sekarang, kalian masing-masing akan dibayar 200.000 yuan sebulan. Wow! Seru Teresa dan maju ke depan dengan kedua tangannya terbuka. 3 wanita lainnya melakukan hal yang sama. Xia Feng buru-buru menghindar dan berkata sambil tersenyum, baiklah, aku agak risih dengan kalian. Pokoknya, aku hanya ingin mengatakan satu hal, ikuti saja aku dengan tenang. Dan kalian akan hidup dengan nyaman dan terhormat. Di Malta, kami milikmu, kata Giovanna. Ya, perlukah kami menunjukkan isi hati kami? Teresa bergerak membuka kancing bajunya. Kepala Xia Feng berputar. Apa yang kalian rencanakan? Keempat wanita itu saling memandang. Giovanna berkata kami tidak bisa lagi kembali ke Italia, dan kami tidak ingin kembali. Kami adalah rakyatmu, para ksatriamu, dan kami akan melindungimu seumur hidup kami. Tapi kami tidak ingin kehilangan kepercayaan kami. Jadi apa? Xia, tolong bangunkan gereja Katolik untuk kami. Giovanna akhirnya berkata. Rosa berkata, itu tepat di sebelah Peach Residence. Teresa berkata, setelah gereja dibangun, saudara-saudari baru akan bergabung dengan kita. Kami tahu bahwa kami berempat jauh lebih lemah daripada mereka yang berada di bawah kalian, tetapi kami dapat membangun tim iman untuk kalian. Ya, kata Stella, kami punya banyak saudara di Italia, dan mereka akan senang bergabung dengan tim kami. Xia Feng tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Setelah mengetahuinya, ia sangat gembira. Baguslah, tidak masalah. Aku akan meminta perusahaan konstruksi datang dan berbicara dengan mereka tentang pembangunan gereja Katolik untukmu tepat di sebelah Ping An Residence. Sebuah tim yang penuh keyakinan, dipimpin oleh 4 ksatria wanitanya, memperkuat kekuatannya. Memang, Giovanna dan yang lainnya tidak sebanding dengan tim zodiak, tetapi mereka tetap dapat memainkan peran penting di sisinya. Xia, kami tidak tahu sebelumnya, tapi sekarang kami tahu, kata Giovanna. Tahu apa? Kau pria paling menawan di dunia, mungkin pria terbaik. Giovanna mendekat dan memeluk Xia Feng lagi, terlepas dari apakah dia mau atau tidak. Xia Feng tampak sangat malu. Giovanna mendekatkan diri ke telinganya dan berbisik, kau telah menyelamatkan hidup kami, dan kau telah melindungi martabat serta iman kami. Karena itu, semua yang kami miliki adalah milikmu. Jika kau mau, kau bisa. Xia Feng tertegun di tempat. Ini kedengarannya tidak masuk akal dan tidak memerlukan kata-kata. Tetapi apakah perlu untuk menunjukkan hal-hal antara pria dan wanita? Giovanna melepaskan Xia Feng dan tersenyum. Oke, ayo berbelanja. 3 wanita lainnya juga tersenyum pada Xia Feng. Senyum mereka menawan dan menarik. Hati Xia Feng kacau balau. Tank tempur utama ZTZ-100 telah diperbaiki, dengan berbagai penyempurnaan dan penyempurnaan yang diperlukan. Tank ini bahkan lebih lengkap dan bertenaga dibandingkan saat pertama kali tiba di Rusia. Dengan menjadikannya sebagai model, Thunder Horse Group telah meluncurkan program produksi massal untuk tank tempur utama ZTZ-100. Soal pesanan, Thunder Horse Group tidak perlu khawatir soal pesanan senjata saat ini. Satu-satunya hal yang perlu mereka pertimbangkan adalah kapasitas produksi. Xia Feng diperintahkan untuk memproduksi sebanyak mungkin. Uang bukan masalah, sumber daya juga bukan masalah. Dia akan memberikannya kepada mereka, apapun yang mereka inginkan.
Kalimat ini tampaknya menjadi titik balik, yang setelahnya Thunder Horse Group benar-benar lepas landas. Teknologi tank tempur utama ZTZ-100 telah matang, memungkinkan Anina dan Sylvia akhirnya bernapas lega. Kedua wanita Jerman itu akhirnya memulai perjalanan mereka ke Yunani. Namun, sebelum berangkat, Xia Feng membuat dua topeng kulit manusia yang sangat indah untuk mereka, mengubah mereka menjadi dua wanita yang tidak dikenal. Untuk berjaga-jaga, ia juga mengirim Aresio dan Yelena untuk diam-diam melindungi mereka. Anina dan Sylvia adalah talenta paling berharga dari grup Rema, dan ia harus melindungi mereka. Sehari setelah Anina dan Sylvia pergi, seorang pengunjung tak terduga datang ke Thunder Horse Arsenal. Pengunjungnya adalah Mei Hattori. Dengan seragam kantornya yang serba hitam dan kacamata tanpa bingkai, Mei Hattori tampil di hadapan Xia Feng sebagai seorang elit profesional. Namun, di Rusia, ia tampil menawan dan seksi dalam balutan kimononya yang menawan. Qin Chaiyue membawa Hattori Mei ke kantor Xia Feng untuk membuat teh, tetapi Xia Feng memintanya pergi. Aku tidak menyangka kau berani datang ke sini, cibir Xia Feng. Ia hanya punya satu kata untuk menggambarkan wanita ini berbisa seperti ular atau kalajengking. Hattori Mei tersenyum tipis. Ya, aku di sini, di tempatmu. Apa yang akan kau lakukan padaku? Membunuhku? Atau tidur denganku? Dia penuh godaan, dan kata-katanya penuh godaan. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Suara Xia Feng dingin. Mengapa kau begitu memusuhiku? Tanya Hattori Mei dengan ekspresi kesal. Apakah aku begitu kau benci? Biarkan tiga tank menembak dan membunuhku. Dan jika aku tidak membencimu, haruskah aku tetap menyukaimu? Apakah itu alasannya? Hattori Mei mengangkat bahu. Kau seharusnya tahu dengan jelas bahwa aku hanyalah orang yang mengikuti perintah. Jika aku tidak melaksanakan perintah ini, orang lain yang akan melakukannya. Kau sudah mengancam kepentingan strategis Amerika Serikat. Bukankah sudah cukup banyak orang yang ingin membunuhmu? Meskipun Xia Feng membencinya, ia harus mengakui bahwa apa yang dikatakannya memang benar. Ia telah memengaruhi keseimbangan strategis di Asia, mengancam kepentingan strategis Amerika Serikat untuk kembali ke Asia. Amerika Serikat ingin melenyapkannya lebih dari siapapun. Dalam konteks ini, akankah mereka yang datang untuk membunuhnya tetap membunuhnya? Xia Feng, meskipun kau membenciku setengah mati, aku tetap ingin memberimu nasihat. Apa yang ingin kamu katakan? Jangan pergi ke luar negeri lagi. Mereka mungkin akan mengirim drone untuk membunuhmu lain kali. Xia Feng mencibir, terima kasih. Kau mengingatkanku pada cara yang mungkin untuk membunuhmu dan ayahmu. Hattori Mei sedikit terkejut. Apakah Thunder Horse Group sudah mulai memproduksi drone? Ini rahasia militer. Kalau kau punya nyali, kirim mata-matamu untuk mencurinya, kata Xia Feng. Thunder Horse Group saat ini tidak memproduksi drone, tetapi pasti akan memproduksinya di masa mendatang. Hattori Mei tersenyum lagi, jangan bunuh aku, sungguh, kumohon. Aku masih wanita yang pernah kau tiduri. Apa kau tidak punya perasaan padaku? Xia Feng, wanita ini tidak hanya berbisa seperti ular, tetapi juga tak tahu malu. Dua sifat menjijikan ini berpadu dalam dirinya. Tetapi anehnya, ia tidak membangkitkan rasa benci orang-orang. Baiklah, kalau kau ingin membunuh ayahku, ingat untuk memberitahuku setelah kau melakukannya agar akulah yang bisa mengantarnya sampai akhir, kata Hattori Mei. Hati Xia Feng bergetar. Waktu itu di India, kau sengaja melakukannya, kan? Di saat kritis, kau kabur, tapi meninggalkan adikmu di sana. Kau tahu persis apa konsekuensinya, tapi kau tetap melakukannya. Sekarang, kau bilang begitu lagi. Tujuanmu adalah, kau jelas bisa menebaknya, kenapa kau ingin aku mengatakannya keras-keras? Hattori Mei memasang senyum menawan di wajahnya. Xia Feng merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Wanita ini telah membunuh saudara laki-lakinya, Hattori Yueren, dan sekarang ia tak mau repot-repot mengungkapkan keinginannya untuk membunuh ayahnya di hadapannya. Membandingkannya dengan ular atau kalajengking berbisa saja tidak cukup. Ia seharusnya menjadi laba-laba berbisa dari kerajaan hewan yang memangsa pasangannya. Apakah kamu tidak takut aku akan memberitahu ayahmu? Xia Feng bertanya ragu-ragu setelah hening sejenak. Kalau aku takut, apa aku akan mengatakannya? Terkadang, musuh tak harus selalu menjadi musuh. Di saat-saat genting, musuh juga bisa bekerja sama. Hattori Yueren mengerjap ke arah Xia Feng. Xia Feng mengerti maksudnya, tetapi tetap tanpa ekspresi. Apakah ini satu-satunya alasan kau datang kepadaku untuk mengatakan ini? Tentu saja aku ada urusan resmi, aku cuma mau ngobrol sama kamu. Hattori Mei membuka kancing kemejanya dengan tangannya, lalu meletakkan tangannya yang lembut di dadanya. Di hadapan Xia Feng, tangan lembutnya bergerak menyusuri alur berwarna putih pekat, mendorong bra hitam itu hingga terbuka, lalu mengeluarkan sebuah kartu berwarna putih susu dari dalamnya. Hattori Mei memegang kartu itu, yang ukurannya hanya sebesar kartu nama, dengan kedua tangan dan menyerahkannya kepada Xia Feng. Masih ada sedikit aroma susu pada kartu putih susu itu. Xia Feng tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya,
Tetapi dia melihat tulisan tangan di atasnya Tuan Xia Feng, Konferensi Tahunan Bioforum Asia, menantikan pertemuan dengan Anda. Kartu tersebut ditandatangani oleh Fosen, CEO Lockheed Martin. Setelah membaca kartu itu, Xia Feng akhirnya mengulurkan tangan dan menerimanya. Pada dasarnya itu adalah undangan dari Fosun, dan ia harus menerimanya sebagai bentuk kesopanan. Namun, ia tidak mengerti mengapa Hattori Mei menyembunyikan kartu seperti itu di dalam branya. Seolah sudah menebak pikiran Xia Feng, Hattori Mei mengangkat tangannya dan berbalik menghadap Xia Feng. Aku tahu apa yang kau pikirkan, tapi aku ingin bilang kalau aku bahkan tidak membawa tas. Aku hanya bisa memasukkannya ke dalam bra. Kurasa kau tidak keberatan, karena kau sudah mencicipi isi branya, kan? Xia Feng, tema forum BG tahun ini adalah perdamaian dan stabilitas di Asia. Lebih dari 20 negara Asia akan mengirimkan perwakilan untuk berpartisipasi. Ibu Fosun akan menemui Anda di pertemuan tahunan ini sebagai tamu istimewa, ujar Mei Hattori. Di mana itu diadakan? Kamu bahkan tidak tahu di mana kantor pusat forum bioteknologi? Kamu seharusnya benar-benar memperhatikan hal-hal ini, kata Hattori Mei. Kantor pusat Boao Taiyer ada di Hainan, Tiongkok. Bill Gates dan Emma Yun sama-sama pernah menghadiri forum bioteknologi. Saya bukan anggota. Jadi untuk apa saya menghadiri pertemuan tahunan BioAO? Xia Feng tampak tidak tertarik. Alih-alih berpidato megah di pertemuan tahunan, ia lebih suka diam-diam melakukan beberapa pekerjaan praktis. Lagi pula, kamu bukan pebisnis yang berkualifikasi. Orang lain tidak punya kesempatan untuk menunjukkan wajah mereka, tapi kamu tidak tertarik. Saya tidak pernah berpikir saya adalah seorang pengusaha yang berkualifikasi. Saya lebih ahli dalam membuat senjata, kata Xia Feng. Maksudmu kau tidak akan pergi? Tidak. Kalau dia ingin bertemu denganku, aku akan terbang ke Hainan untuk menemuinya. Xia Feng mendengus, itu konyol. Tetapi, Hattori Mei tampak ragu untuk berbicara. Xia Feng berkata, saya telah menerima undangan dari Nona Fosen. Anda boleh pergi sekarang. Saya sarankan Anda pergi sesegera mungkin. Kalau tidak, jika saya berubah pikiran, Anda mungkin akan mati di sini. Hattori Mei tersenyum kecut, berbalik, dan pergi. Sesampainya di pintu, ia menoleh ke arah Xia Feng dan berkata, entah kau pergi ke forum Boao atau tidak, Nona Fosen akan menunggumu di sana. Jangan lupa apa yang baru saja kukatakan. Xia Feng hanya menatapnya tanpa mengungkapkan pendapatnya, tetapi dia tahu betul apa yang dimaksud Hattori Mei. Musuh tidak selalu berarti musuh, terkadang musuh juga bisa bekerja sama. Hattori Mei sudah tiada. Senyum sinis tersungging di bibir Xia Feng. Bekerja sama denganmu? Apa untungnya bagiku? Kau ingin memanfaatkanku untuk mengambil alih kendali penuh keluarga Hattori. Rencanamu memang bagus, tapi aku hanya mengikuti perhitunganmu. Aku tidak akan percaya. Dengan kematian Hattori Tsukuba, satu-satunya pewaris yang tersisa adalah Hattori Mei. Bagaimanapun, ia seorang perempuan, dan masyarakat tradisional Jepang sangat kuat. Sebagian besar bisnis keluarga diwariskan kepada anak laki-laki, bukan anak perempuan. Jadi, tidak ada jaminan bahwa Hattori Masao tidak akan ditekan oleh keluarga untuk menciptakan pewaris lain yang berjenis kelamin laki-laki. Pada saat itu, impiannya akan hancur. Cara termudah baginya untuk menyelesaikan masalah adalah dengan menyingkirkan Hattori Masao. Mengingat kepribadiannya, apa yang begitu mustahil? Tak lama setelah Hattori Mei pergi, Liang Xiao masuk dengan senyum di wajahnya. Wajahnya yang cantik bagaikan bunga persik. Apa yang membuatmu begitu bahagia? Melihat Liang Xiao, suasana hati Xia Feng tiba-tiba membaik, dan pikirannya pun tertuju pada Liang Xiao. Liang Xiao datang, tampak sangat misterius, coba tebak. Xia Feng menebak, lalu menggelengkan kepalanya. Kalau kau tidak bisa menebak, katakan saja padaku. Coba tebak lagi, kamu pasti bisa menebaknya. Liang Xiao hanya ingin membuat orang-orang penasaran. Xia Feng menariknya ke dalam pelukannya, lalu mendekapnya di pahanya. Ia menepuk pantatnya 2 kali, lalu berkata dengan nada mengancam, kau mau memberitahuku atau tidak? Aku tidak akan memberitahumu, bahkan jika kau memukuliku sampai mati. Liang Xiao terkikik. Pah pah pah, tamparan Xia Feng menggelegar bak genderang di pinggul Liang Xiao, mengirimkan riak ke seluruh tubuhnya yang montok dan kencang. Di balik rok seragam moelnya yang sedikit terbuka, terdapat sepasang kaki indah berbalut stoking sutra hitam. Kaki kakak senior seperti Wing Chun, kaki terindah. Kau benar-benar tak berperasaan. Pukul aku, pukul aku. Kalau bayinya digugurkan, itu milikmu. Liang Xiao berbalik dan memelototi Xia Feng. Matanya penuh amarah, namun juga sedikit daya tarik. Mata besar dan gelap itu dipenuhi oleh Xia Feng. Tidak ada yang lain. Telapak tangan Xia Feng tiba-tiba menggantung di udara. Ia tertegun sejenak sebelum akhirnya berkata, apakah kamu hamil? Ya. Mata Liang Xiao berbinar bahagia, tetapi wajahnya malu-malu. Seharusnya menstruasiku kemarin, tapi tidak kunjung datang. Aku pergi membeli beberapa strip tes kehamilan, dan hasilnya positif.
Hahaha. Liang Xiao tiba-tiba mengulurkan tangan dan membekap mulut Xia Feng. Ada apa denganmu? Ini kantor. Kalau orang lain dengar, mereka pasti akan menertawakan kita. Saya gembira. Tidak bisakah saya tersenyum? Tidak. Kakak perempuan itu memutar bola matanya ke arah pria itu. Hamil anak orang lain tanpa menikah bukanlah hal yang mulia bagi seorang wanita. Oke, kalau begitu jangan tertawa. Ayo, biarkan aku melihat anakku. Xia Feng dengan hati-hati membalikan Liang Xiao yang sedang berbaring telentang, lalu mengangkat mantel dan sweater di bawahnya. Perut putih dan lembut terpampang di hadapannya, lembut dan montok dengan sedikit lemak bayi. Ia ingin melihat menembus perut bayi itu, tetapi ia menepis pikiran itu begitu terlintas di benaknya. Ia tidak yakin apakah kemampuannya untuk melihat menembus perut bayi itu akan menimbulkan efek samping, seperti radiasi. Putra kesayangannya begitu kecil dan rapuh, kekebalannya tak mungkin sebanding dengan orang dewasa. Bagaimana jika itu memengaruhi bayinya? Ketiadaan teknologi tembus pandang tidak menghalangi rasa cinta sang ayah kepada putranya. Ia mengulurkan tangan dan mengelus perutnya yang halus dan lembut, bergumam, "Nak, bisakah kau merasakan tangan ayahmu? Sapa ayahmu dan tepuk tanganmu." Hahaha. Liang Xiao terhibur olehnya. "Tepuk kepalamu, anak kita mungkin hanya sebesar kacang sekarang. Dia bahkan tidak punya tangan, bagaimana mungkin dia bertepuk tangan denganmu? Lagi pula, aku mungkin tidak sedang mengandung anak laki-laki. Mungkin saja anak perempuan. Putri itu baik. Dia putri kecil kita. Dia akan tumbuh secantik dirimu." Xia Feng berusaha menyenangkan ibu bayi itu, dan tangannya yang mengelus perutnya bergerak pelan ke atas. Liang Xiao tidak menghentikannya, tetapi malah menutup matanya karena malu. Dia memberinya kebahagiaan, dan dia akan memberinya semua hal baik. "Siapa nama anak kita?" tanya Xia Feng lembut di telinganya. "Memilih nama adalah tugasmu sebagai seorang ayah, kan?" tanya Liang Xiao. "Kamu mengambil yang sama." Tangan Xia Feng sama sekali tidak jujur. "Kamu jangan lakukan itu. Ini kantor. Bagaimana kalau?" Liang Xiao sudah tidak peduli lagi untuk memberi nama anaknya. Ia menatap gugup tangan yang tersembunyi di balik pakaiannya. Tangan itu sudah berada di tempat yang tidak seharusnya. "Tidak akan ada yang datang saat ini," kata Xia Feng sambil tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, seseorang tiba-tiba masuk. "Oh!" Pengunjung itu berteriak kaget dan kemudian berbalik. Xia Feng buru-buru melepaskan Liang Xiao, yang juga buru-buru turun dari pelukan Xia Feng dan merapikan pakaiannya yang berantakan. Ia sebenarnya lebih malu daripada Xia Feng, karena orang yang datang tak lain adalah Fan Fan, rekan resmi Xia Feng. Uhuk. Fan Fan juga sangat malu. "Kalian baik-baik saja?" Xia Feng juga terbatuk 2 kali. "Ada apa? Kita sedang rapat." Fan Fan lalu berbalik dan berkata dengan wajah memerah, Ya, kamu sedang rapat. Itu yang kulihat." Tentu saja bukan pengalaman yang menyenangkan bagi seorang wanita melihat tunangannya bermesraan dengan wanita lain di kantor. Namun, seburuk apapun perasaannya, Fan Fan harus memaksakan senyum dan berpura-pura tidak melihatnya. Ia tahu betul bahwa dibandingkan dengan Liang Xiao, hubungannya dengan Xia Feng jauh lebih lemah. Hubungan mereka tak mampu menggoyahkan konotasi pernikahan politik, dan ia tak akan mudah melepaskan diri darinya. Ia butuh waktu, dan yang lebih penting, ia butuh hidup rukun dengan para wanita Xia Feng. Sebenarnya, pertanyaan paling sederhana yang perlu ia hadapi adalah jika Xia Feng tidak punya masalah dengan Tang Yuyan, apakah dia akan bersamanya? Dengan memahami hal ini, ia pun mengerti bagaimana cara bergaul dengan wanita-wanita Xia Feng. Liang Xiao terbatuk canggung, "Kakak ipar ada di sini. Silakan duduk, aku akan membuatkanmu secangkir teh." Tidak, silakan duduk. Kamu juga lelah. Aku akan membuatkanmu secangkir teh." Fan Fan tidak menunggu Liang Xiao bergerak sebelum melangkah menuju dispenser air dan berkata, "Xiao, jangan panggil aku kakak ipar lagi. Panggil saja aku kakak." Liang Xiao merasa canggung. Ia melirik Xia Feng, yang mengangguk. Liang Xiao memelototinya, bergumam dalam hati, "Kau cantik sekali." Xia Feng memang merasa sangat bahagia. Banyak pria tidak bisa menyelesaikan masalah serupa. Tetapi baginya, itu sama sekali bukan masalah. Fan Fan bahkan membuatkan secangkir teh krisan untuk Liang Xiao dan secangkir teh hitam untuk Xia Feng. Ia tampak seperti istri dan ibu yang baik. Liang Xiao merasa malu, jadi dia memindahkan kursi agar Fan Fan bisa duduk, lalu mencari topik lain. "Kakak, kamu tidak pergi bekerja hari ini? Bagaimana mungkin aku bisa hidup semudah ini?" Fan Fan berkata sambil tersenyum, "Aku datang ke sini untuk menyampaikan pesan kepada orang ini di keluarga kita." Wajah Liang Xiao sedikit memerah lagi. Kata-kata Fan Fan memperjelas bahwa mereka akan menjadi keluarga mulai sekarang. Meskipun beberapa hal sulit diungkapkan, mereka memang begitu adanya. Semua orang sudah tahu. "Pesan apa?" tanya Xia Feng. Seseorang setingkat Fan Fan diminta menyampaikan pesan, bisa dibayangkan betapa pentingnya hal itu.
Kami ingin Anda hadir di pertemuan tahunan Forum Bio AO, kata Fan Fan. Lagi pula, Anda adalah delegasi khusus, jadi Anda tidak perlu keanggotaan untuk hadir. Majalah Time juga berencana mewawancarai Anda di Forum Bio AO, jadi Anda harus menerimanya. Xia Feng terkejut. Hattori Mei juga menyebutkan akan menghadiri pertemuan tahunan Bio Forum. Begitu Hattori Mei pergi, Fan Fan datang, membicarakan hal yang sama. Namun, ia tahu bahwa bukan Hattori Mei atau Fusen yang menggunakan koneksi untuk mengajak Fan Fan ke sana, melainkan karena atasan mereka benar-benar ingin dia menghadiri pertemuan tahunan tersebut. Mengapa para petinggi ingin aku berpartisipasi? Tanya Xia Feng. Tujuannya adalah untuk mempromosikan Anda dan Thunder Horse Group ke seluruh dunia, menggunakan Anda dan perusahaan Anda untuk mengirimkan sinyal ke dunia luar. Fan Fan berkata, sinyalnya sebenarnya sangat sederhana, yaitu, kami sekarang sangat kuat dan memiliki potensi yang sangat besar. Liang Xiao menyela dan berkata, mengalahkan musuh tanpa berperang adalah strategi yang bijaksana. Fan Fan tersenyum dan berkata, ya, saudari Xiao memang pintar. Xia Feng berkata, baiklah, karena itu yang diinginkan atasan, kalau begitu aku akan pergi. Fan Fan berkata, aku akan pergi bersamamu, Xiao juga harus pergi. Aku juga ikut? Liang Xiao menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan pergi ke acara seperti itu. Xia Feng berkata, Xiao, pergilah saja. Hainan hangat, jadi anggap saja seperti liburan dan bersantailah. Liang Xiao menggelengkan kepalanya. Tidak, aku benar-benar tidak mau pergi. Kalau kamu pergi dan aku pergi, siapa yang akan mengurus perusahaan? Xia Feng ingin membujuknya, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan yang lebih baik. Fan Fan tiba-tiba mendekatkan diri ke telinga Liang Xiao dan hampir menggigit telinganya sambil berkata, Shen Tutianyin adalah anggota penting Bioforum dan juga akan menghadiri pertemuan tahunan ini. Kau tahu istriku berhati lembut, baik hati, dan tak pernah menolak siapapun. Wanita itu bukan orang biasa. Aku tak bisa menghadapinya sendirian. Kau mengerti maksudku? Liang Xiao berkedip dan ragu sejenak. Baiklah, aku akan pergi.